Dasar tak tahu malu. Suami bersama pelakor dan ibu mertua berangkat umroh memakai uangku. Saat itu juga aku balas dengan menyita seluruh aset yang mereka pakai, hingga mereka mengemis permintaan maaf padaku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi di Surabaya menembus celah gorden sutra di kamar utama kami, membanjiri ruangan dengan cahaya keemasan. Sebuah pemandangan yang seharusnya menenangkan, namun pagi ini justru terasa hambar di mataku. Aku, Maura Sanjaya, biasanya akan terbangun dengan semangat, siap menghadapi hiruk-pikuk duniaku sebagai area manajer di salah satu bank swasta terkemuka. Namun hari ini, ada beban tak kasat mata yang menggantung di udara. Rumah ini, rumah mewah bergaya modern minimalis di salah satu perumahan elit Surabaya, adalah bukti nyata kerja kerasku. 4 kamar tidur, 3 kamar mandi marmer, dapur bersih dengan island megah, dan halaman belakang luas dengan kolam renang kecil. Setiap sudutnya berteriak, kesuksesan. Aku ingat betul bagaimana aku merancang setiap detailnya, memilih setiap bahan, dan tentu saja, membayar sebagian besar cicilan KPR-nya dari gajiku yang fantastis. Aku bahkan sering berujar pada Ardi, suamiku, rumah ini adalah istana kita, Mas. Impian yang kita bangun berdua. Ardi, suamiku, adalah seorang pria yang, dulunya, kuanggap sempurna. Dengan senyum menawan dan pembawaan yang santai, ia berhasil mencuri hatiku sejak kami bertemu di sebuah pameran properti 5 tahun lalu. Ia menjalankan bisnis supplier bahan bangunan, sebuah usaha yang menurutnya sedang merintis dan membutuhkan banyak investasi awal. Aku tidak pernah meragukannya. Justru, aku selalu mendukung penuh. Setiap kali ia membutuhkan modal tambahan, entah itu untuk membeli stok barang, membayar gaji karyawan, atau bahkan sekadar memperluas jaringan, aku selalu memberikannya tanpa ragu. Rekening tabunganku adalah cadangan modal tak terbatas baginya. Bagiku, uang bukanlah masalah selama itu untuk kebaikan dan kemajuan keluarga kami. Hubungan kami, setidaknya di permukaan, tampak harmonis. Kami jarang bertengkar. Ardi selalu memujiku di depan teman-temannya, menyebutku istri hebat dan mandiri. Ibu Sita, ibu mertuaku, juga selalu menampilkan wajah ramah dan penuh perhatian setiap kali berkunjung. Ia sering membawakan masakan kesukaanku, atau sekadar menanyakan kabarku di kantor. Senyumnya yang lembut dan tutur katanya yang halus selalu berhasil meluluhkan hatiku. Aku merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga Ardi. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang terasa janggal. Ardi semakin sering pulang larut, dengan alasan rapat bisnis atau bertemu klien penting di luar kota. Ponselnya sering terkunci dan dijauhkan dariku. Bau parfum wanita yang asing kadang tercium samar di kemejanya. Aku mencoba menepis kecurigaan itu, meyakinkan diri bahwa mungkin itu parfum dari rekan bisnis wanitanya, atau aku hanya terlalu lelah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku dan target bulanan yang menumpuk untuk memikirkan hal-hal negatif. Seminggu yang lalu, orang tuaku menelepon, mengajakku untuk menunaikan ibadah umroh bersama mereka tahun depan. Sebuah ajakan yang sudah lama kudambakan. Namun, saat ku coba membicarakannya dengan Ardi, ia langsung menolak dengan alasan bisnisnya sedang di puncak kritis. Maura, sayang, kamu tahu kan bisnis Mas lagi di fase krusial. Kita butuh banyak modal untuk ekspansi besar-besaran. Umroh bisa kapan saja, tapi kesempatan emas ini mungkin tidak akan datang 2 kali, ujarnya dengan nada memelas, menggenggam tanganku erat. Lagi pula, Mas ingin kita umroh berdua saja nanti, momen spesial kita berdua. Aku menghela napas, kecewa tapi mencoba memahami. Demi Ardi, demi masa depan kami, aku rela menunda impian spiritualku. Aku bahkan mentransfer sejumlah besar uang ke rekeningnya, untuk modal tambahan bisnis Mas, kataku. Ardi memelukku erat, mencium keningku penuh terima kasih. Saat itu, aku merasa menjadi istri paling berbakti di dunia. Pagi ini, semua perasaan itu runtuh berkeping-keping. Fajar yang seharusnya membawa harapan,
justru membawa kenyataan pahit yang tak pernah kubayangkan. Matahari yang bersinar terang terasa seperti menyoroti kebodohanku. Aku bangkit dari ranjang, merasakan dinginnya lantai marmer di bawah telapak kakiku. Seolah itu adalah pertanda dinginnya hati yang akan segera menyelimuti diriku. Di meja nakas, ponsel Ardi bergetar pelan. Sebuah notifikasi. Aku meraihnya. Dan di sanalah, di layar ponsel itu, gambar tiket umroh dari sebuah biro perjalanan ternama terpampang jelas. Bukan hanya satu nama, tapi 3. Ardi Wijaya, Rina Lestari, Ibu Sita. Duniaku runtuh dalam sekejap. Antungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Mataku terpaku pada layar ponsel, memandangi nama-nama itu. Ardi Wijaya, Rina Lestari, Ibu Sita. 3 nama yang terukir di tiket umroh. Sebuah perjalanan suci yang dinodai oleh kebohongan dan pengkhianatan. Aku bisa merasakan darahku menggelegak, dingin dan panas bercampur menjadi satu, mengalir deras di setiap pembuluh darahku. Beku karena terkejut, panas karena amarah. Rina Lestari. Nama itu, meskipun asing di telingaku, seketika menarik benang-benang kusut dalam pikiranku. Itu dia wanita di balik semua kejanggalan yang selama ini kuhiraukan. Bau parfum wanita yang samar tercium di kemeja Ardi setiap kali ia pulang larut. Alasan-alasan klise tentang rapat bisnis dan klien penting di luar kota. Ponselnya yang selalu terkunci dan tak pernah diletakkan sembarangan. Jadi, ini dia pelakor yang selama ini menggerogoti rumah tanggaku. Kata itu terasa begitu menjijikkan di lidahku, seperti rasa muntah yang tertahan di tenggorokan. Namun, yang lebih menyakitkan, lebih dari rasa dikhianati oleh Ardi, adalah nama ketiga, Ibu Sita. Ibu mertuaku, wanita yang selalu kuanggap seperti ibuku sendiri. Wanita yang selalu menampilkan wajah ramah dan penuh perhatian, yang sering membawakan masakan kesukaanku, dan tak pernah absen menanyakan kabarku. Dia bahkan kerap memelukku dan bilang, "Maura, kamu itu sudah seperti anak kandung Mama sendiri. Mama bersyukur Ardi punya istri seperti kamu." Setiap kata manis dan sentuhan hangatnya kini terasa seperti racun yang meresap ke dalam jiwaku. Dia tahu. Dia pasti tahu. Bahkan mungkin merestui. Dan kini, tanpa rasa malu, ia ikut bersenang-senang dengan hasil keringatku, dengan uangku. Betapa piciknya mereka. Ketiganya, dalam kesepakatan busuk, telah merampas harga diriku. Tangan kananku gemetar hebat. Ponsel Ardi nyaris terjatuh dari genggamanku. Aku mencengkeramnya kuat-kuat, berusaha menstabilkan emosiku yang bergejolak. Pikiranku bekerja sangat cepat, seperti kaset yang diputar mundur, merangkai setiap potongan teka-teki yang selama ini tak kusadari, atau lebih tepatnya, tak ingin kusadari. Ucapan Ardi yang menolak ajakan umroh orang tuaku seminggu lalu, alasannya yang terdengar begitu meyakinkan tentang bisnis krusial, dan kesempatan emas yang tak akan datang 2 kali. Bahkan pelukannya yang penuh terima kasih saat aku mentransfer sejumlah besar uang. Uang yang sejatinya akan kugunakan untuk umroh bersama orang tuaku, kini terasa begitu menjijikkan. Uang itu, uang yang seharusnya kupakai untuk memenuhi panggilan suci bersama orang tuaku, kini dinikmati oleh mereka bertiga dalam perjalanan haram mereka. Aku berjalan sempoyongan ke kamar mandi, menatap pantulanku di cermin. Wajahku pucat pasi, mata sembab, dan napas tersengal-sengal. Ini bukan Maura yang kukenal. Maura yang kuat, Maura yang mandiri, Maura yang selalu punya solusi untuk setiap masalah di kantor. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur oleh pengkhianatan ini. Justru, amarah yang membakar ini memberiku kekuatan baru, sebuah tekad yang membara untuk membalas setiap tetes air mata, setiap pengorbanan, dan setiap kepercayaan yang telah kuberikan. Mereka akan tahu siapa Maura Sanjaya. Aku kembali ke nakas, mencari ponselku sendiri. Jari-jariku bergerak lincah membuka galeri, mencari beberapa foto dan dokumen penting yang kuambil beberapa waktu lalu. Sebuah kebiasaan yang dulunya hanya sebagai backup data, kini menjadi harta karun tak ternilai. Ada bukti transfer dana besar dari rekening gajiku ke rekening Ardi, yang ia katakan untuk modal bisnisnya. Jumlahnya tidak main-main, ratusan juta rupiah yang kudapat dari bonus dan investasi. Ada juga salinan sertifikat rumah dan BPKB mobil yang meskipun atas nama Ardi, namun aku memiliki bukti pembayaran cicilan yang konsisten dari rekeningku,
bahkan bukti pelunasan beberapa aset. Instingku, yang dulu hanya berbisik tentang kewaspadaan finansial, kini berteriak lantang. Ini adalah amunisiku, senjata terampuhku. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dari badai emosi yang berkecamuk di dalam. Rencana mulai terbentuk di benakku, langkah demi langkah yang dingin, terukur, dan kejam. Aku tidak akan menangis, aku tidak akan meratap. Mereka telah memilih jalan pengkhianatan, dan kini, mereka akan menuai akibatnya. Mereka akan belajar bahwa tak ada yang gratis dari pengkhianatan. Mereka akan membayar mahal. Aku harus bergerak cepat sebelum mereka kembali. Setiap detik sangat berharga. Aku tahu Ardi dan Ibu Sita mungkin mengira aku akan merengek, memohon, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi mereka salah besar. Mereka tidak tahu siapa Maura Sanjaya sebenarnya. Racun yang mereka tanam di dadaku, kini akan kugunakan untuk membakar habis semua kemunafikan dan ketamakan mereka. Inginnya pagi di Surabaya, yang biasanya kuhadapi dengan secangkir kopi hangat dan koran digital, kini terasa menusuk hingga ke tulang. Jam menunjukkan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Aku membayangkan Ardi, si pengkhianat itu, pasti sudah berada di ketinggian. Mungkin sedang mendarat di Bandara Jeddah, siap menunaikan ibadah umroh bersama kekasih gelap dan ibu kandungnya yang bermuka dua. Pikiranku tidak lagi dipenuhi kesedihan yang menghancurkan, melainkan sebuah resolusi yang membara, sekeras baja. Mereka akan membayar mahal untuk ini, sangat mahal. Aku segera bangkit dari ranjang, membersihkan sisa air mata yang mengering di pipi, dan membasuh wajahku dengan air dingin berkali-kali, seolah ingin menghapus jejak kebodohan yang pernah ada. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku pucat pasi, mata sembab, namun ada kilatan baja yang tak tergoyahkan di sana. Ini bukan lagi Maura yang lemah, yang mudah percaya dan gampang dibohongi. Ini adalah Maura yang akan bangkit, Maura yang akan menuntut keadilan dengan segala cara. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah menginjak-injak harga diriku. Langkah pertamaku adalah meraih ponsel dan menelepon Bu Sinta, pengacaraku. Bu Sinta bukan sekadar pengacara. Ia adalah mentor sekaligus sahabat yang sudah kuanggap kakak sendiri. Kami sudah mengenal sejak aku menjadi juniornya di sebuah seminar hukum finansial bertahun-tahun lalu. Ia adalah salah satu pengacara perceraian dan litigasi aset paling terkemuka di Jawa Timur. Dikenal karena ketajamannya dalam menganalisis kasus dan keberaniannya di ruang sidang, dan yang terpenting, integritasnya yang tinggi. Halo, Bu Sinta. Suaraku terdengar serak, namun aku berusaha menguasainya agar tidak terdengar rapuh. Maura? Tumben pagi-pagi begini telepon. Ada apa, Nak? Suaramu kok beda, seperti habis menangis? Tanya Bu Sinta, nada khawatirnya jelas terasa, menyiratkan bahwa ia sangat mengenalku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan. Bu, saya butuh bantuan Ibu. Sangat mendesak. Ini tentang Ardi. Bisakah kita bertemu hari ini juga? Pagi ini. Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Mungkin Bu Sinta sedang mencerna urgensi dalam suaraku. Hari ini? Sepagi ini? Ada apa ini, Maura? Apa Ardi? Nanti saya jelaskan semuanya secara rinci. Saya hanya bisa bilang, ini tentang pengkhianatan yang sangat besar, Bu. Pengkhianatan yang melibatkan bukan hanya Ardi, tapi juga ibu mertua saya. Saya sudah tidak sanggup lagi menahan ini sendirian. Aku menegaskan setiap kata, berharap Bu Sinta memahami betapa seriusnya situasiku. Astaga, Maura. Baik, baik. Datang saja ke kantorku jam 8 tepat. Saya akan kosongkan jadwal saya pagi ini khusus untukmu. Jangan sampai telat, perintah Bu Sinta dengan nada tegas namun penuh dukungan. Terima kasih banyak, Bu, kataku tulus, rasa lega sedikit menjalar di dadaku. Saya pasti ke sana. Setelah telepon tertutup, aku segera mandi dan bersiap. Tidak ada waktu untuk berduka atau meratapi nasib. Aku harus terlihat profesional dan siap untuk menghadapi pertempuran. Aku mengenakan blazer hitam andalanku, celana kain formal berwarna senada, dan riasan tipis yang fokus pada mata, sekadar untuk menutupi jejak semalam dan memberikan kesan tajam. Sambil bersiap, pikiranku terus bekerja,
menyusun strategi. Aku teringat semua bukti yang kupegang, yang selama ini kusimpan secara intuitif tanpa menyadari akan menjadi senjata paling mematikan. Aku membuka laptop dan mulai mengumpulkan semua file yang relevan. Jari-jariku lincah menjelajah folder-folder pribadi. Mutasi rekening bank dari 5 tahun terakhir terunduh dalam sekejap, menunjukkan aliran dana besar dan konsisten dari rekening gajiku ke rekening Ardi. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa aku adalah pemasok utama modal untuk bisnisnya, dan juga untuk gaya hidup kami. Ada juga bukti transfer pembelian aset seperti mobil dan pembayaran KPR rumah yang kunduh dari internet banking. Meskipun sertifikat properti dan BPKB mobil tercatat atas nama Ardi, aku memiliki semua bukti pembayaran yang jelas, menunjukkan bahwa uang yang mengalir untuk melunasi semua itu berasal dari keringatku. Aku bahkan menemukan beberapa rekaman suara samar-samar yang kuambil secara tak sengaja. Aku ingat, saat itu Ardi sedang menelepon seseorang, membanggakan tentang bisnisnya yang lancar berkat suntikan dana tak terbatas dari Maura, dan bagaimana istrinya itu sangat pengertian dan royal. Saat itu, aku hanya tersenyum bangga, tak tahu bahwa ucapan bangga itu akan menjadi bukti krusial yang akan menghantamnya telak. Setiap dokumen yang kuunduh, setiap bukti yang kutemukan, seolah menambah bahan bakar pada api amarahku, mengubahnya menjadi tekad yang membara. Aku tidak hanya ingin membalas dendam. Aku ingin memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi dari lumpur kehinaan dan kemiskinan yang mereka gali sendiri. Mereka telah mempermainkan kepercayaanku, menghancurkan impianku, dan mencuri uangku. Kini giliran mereka merasakan apa itu kehilangan dan penyesalan yang abadi. Pukul 7.45 WIB, aku sudah berada di mobilku, Range Rover putih yang juga kubeli dengan sebagian besar uangku sendiri. Aku mengemudikannya menuju kantor hukum Bu Sinta di pusat kota Surabaya. Jalanan masih lengang. Aku menatap lurus ke depan. Bayangan senyum licik Rina dan wajah sok polos Ibu Sita menari-nari di benakku, memicu kembali kobaran amarah. Kalian akan menyesal, bisikku pada diri sendiri, suaraku penuh tekad yang dingin dan mematikan. Menyesal seumur hidup, sampai ke tulang-tulang kalian. Ruangan kantor Bu Sinta di lantai 12 sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota Surabaya selalu memancarkan aura ketenangan sekaligus ketegasan. Dinding-dindingnya dilapisi panel kayu gelap, rak buku penuh dengan deretan kitab undang-undang, dan meja kerjanya yang besar terbuat dari marmer hitam mengilap. Pukul 8 tepat, aku melangkah masuk, disambut oleh sekretaris Bu Sinta, seorang wanita parubaya bernama Ibu Lia, yang tersenyum ramah namun matanya menyeratkan rasa ingin tahu melihat ekspresiku yang tegang. Maura, sudah ditunggu Bu Sinta di dalam, ujar Ibu Lia mempersilakan. Beliau baru saja menyelesaikan panggilan penting khusus untuk Anda. Aku masuk dan menemukan Bu Sinta sudah duduk di balik mejanya, menatapku dengan sorot mata prihatin namun juga penuh pengertian. Usia beliau mungkin sudah kepala 5, namun ketajaman analisis dan kecerdasannya tak berkurang sedikitpun. Ia mengenakan setelan blazer biru dongker yang rapi, rambutnya digelung tinggi, memancarkan kesan profesional yang kuat yang selalu kakagumi. Duduk, Maura, katanya, menunjuk kursi empuk di depannya. Sekarang ceritakan semuanya. Ambil napas dalam-dalam. Dengan tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, mencoba menstabilkan detak jantungku yang masih bergemuruh. Kemudian, dengan suara yang berusaha kupastikan stabil, aku menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana aku dan Ardi bertemu di sebuah pameran properti di Jakarta 5 tahun lalu, bagaimana ia berhasil memikat hatiku dengan janji-janji masa depan yang indah, bagaimana aku mempercayainya sepenuhnya dan tanpa ragu memberikan dukungan finansial yang tak terbatas untuk bisnisnya, yang selalu kusebut under construction. Aku menjelaskan bagaimana aku menjadi tulang punggung finansial keluarga, mengelola hampir semua pengeluaran rumah tangga, membayar cicilan rumah dan mobil, bahkan memberikan modal besar untuk usahanya. Sampai puncaknya, aku menunjukkan bukti visual yang tak terbantahkan. Aku menyerahkan ponsel Ardi dengan foto tiket umroh itu, sebuah screenshot dari notifikasi WhatsApp yang sempat kubuka sebelum Ardi menyembunyikan ponselnya, lengkap dengan nama Ardi Wijaya, Rina Lestari, dan Ibu Sita. Kemudian, aku meletakkan laptopku di meja, membukanya, dan menunjukkan semua bukti yang sudah kusiapkan,
Mutasi rekening bank dari 5 tahun terakhir yang secara jelas menunjukkan aliran dana besar dan konsisten dari rekening gajiku ke rekening pribadi dan rekening bisnis Ardi. Aku membuka folder berisi bukti transfer pembelian aset seperti mobil-mobil mewah kami dan pembayaran KPR rumah. Semua tercatat dengan jelas berasal dari rekeningku. Aku juga menunjukkan salinan sertifikat rumah dan BPKB mobil yang, ironisnya, tercatat atas nama Ardi, namun dengan semua bukti pembayaran dari tanganku. Akhirnya, aku memutar beberapa rekaman suara samar-samar Ardi yang kuambil secara tak sengaja, di mana ia dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya bagaimana ia sangat beruntung memiliki istri seperti Maura yang royal dan mandiri, selalu siap menyuntik dana untuk bisnisnya. Bu Sinta mendengarkan tanpa interupsi, sesekali mengangguk, dan matanya semakin menyipit tajam saat melihat setiap bukti yang kuserahkan. Ada kilatan kemarahan samar di matanya, yang menunjukkan bahwa ia merasakan apa yang kurasakan, rasa dikhianati yang mendalam. Jadi, ini bukan hanya perselingkuhan biasa, Maura, kata Bu Sinta akhirnya, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang menenangkan. Ini adalah penipuan finansial yang terencana dan sistematis, yang melibatkan suamimu dan juga ibu mertuamu. Mereka jelas-jelas memanfaatkan kepercayaan dan kebaikanmu untuk keuntungan pribadi mereka. Aku mengangguk, bibirku keluh, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rasa sakit itu masih ada, namun kini dibalut oleh tekad yang membara. Aku tidak ingin uang itu saja, Bu. Aku ingin mereka tahu rasanya kehilangan segalanya. Aku ingin mereka menyesal. Aku ingin mereka mengemis, Bu. Mereka harus merasakan dampak dari perbuatan mereka. Bu Sinta menatapku lurus. Ekspresinya serius namun penuh pengertian. Maura, dalam kasus seperti ini, kita punya landasan hukum yang sangat kuat. Apalagi kamu punya semua bukti yang sangat valid dan terstruktur ini. Ia mulai membolak-balik dokumen fisik dan melihat screenshot di laptopku dengan teliti. Rekening bank yang menunjukkan aliran dana dari gajimu untuk cicilan KPR dan mobil, mutasi rekening untuk modal bisnis, Ardi yang ternyata fiktif atau tidak transparan, bahkan rekaman suara pengakuan Ardi, semua ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kamulah pemilik sah aset-aset tersebut secara de facto, meskipun tercatat atas nama Ardi. Kita akan mengajukan gugatan cerai disertai pembagian harta gonogini dengan klaim kepemilikan mutlak atas aset-aset yang terbukti dibeli dengan uangmu. Kita akan tunjukkan bahwa Ardi tidak memiliki kontribusi yang signifikan. Apakah itu bisa dilakukan, Bu? Mengingat namanya tercantum di sertifikat dan BPKB. Tanyaku, harap-harap cemas. Bisa, Maura. Ini disebut pembuktian terbalik. Kita akan buktikan bahwa uang yang dipakai untuk membeli aset-aset itu adalah uangmu sepenuhnya, bukan hasil upaya bersama sebagai suami istri. Apalagi ini ada unsur penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kita juga bisa ajukan gugatan pidana jika kamu menginginkannya. Jelas Bu Sinta, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dan yang terpenting, kita bisa mengajukan permohonan sita jaminan atas semua aset yang terkait dengan kasus ini. Dengan begitu, Ardi tidak akan bisa menjual, mengalihkan, atau bahkan menggadaikan aset-aset tersebut sebelum putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Mendengar kata sita jaminan, hatiku berdesir puas. Ini adalah langkah awal yang sempurna. Mereka tidak akan bisa kabur dengan uangku atau aset-aset itu. Saya ingin prosesnya cepat, Bu, kataku tegas, suaraku dipenuhi urgensi. Selagi mereka masih di luar negeri, saya ingin semua aset itu tidak bisa mereka sentuh lagi saat kembali. Saya ingin mereka kembali dan tidak menemukan apa-apa. Bu Sinta mengangguk, memahami keinginanku. Tepat sekali, Maura. Waktu adalah kuncinya. Saya akan segera siapkan semua berkas gugatan cerai dan permohonan sita jaminan hari ini juga. Kita akan daftarkan ke pengadilan agama dan juga pengadilan negeri untuk gugatan perdata terkait pengembalian aset. Saya akan pastikan semua proses berjalan secepat mungkin. Kamu hanya perlu menandatangani dokumen yang akan saya siapkan setelah ini. Aku merasakan beban berat di pundakku sedikit terangkat. Ada secercah harapan, ada jalan keluar yang jelas. Aku bangkit dari kursi dan menjabat tangan Bu Sinta erat. Sorot matanya yang penuh dukungan memberiku kekuatan. Terima kasih banyak, Bu. Saya serahkan semuanya pada Ibu. Jangan khawatir, Maura.
Mereka akan menyesal telah berurusan denganmu, balas Bu Sinta, matanya berkilat penuh tekad. Dan ingat, tetaplah tenang dan fokus. Ini baru permulaan. Aku melangkah keluar dari ruangan Bu Sinta dengan langkah lebih ringan, namun dengan kepala tegak dan hati yang dipenuhi tekad membaja. Pertemuan itu telah memberiku kejelasan dan arah yang pasti. Perang ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Aku tidak akan membiarkan mereka mencicipi kembali kemewahan yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Tidak akan pernah. Setelah meninggalkan kantor Bu Sinta, aku merasakan campuran antara kelegaan yang dingin dan ketegangan yang membuncah. Lega karena akhirnya aku mengambil tindakan nyata. Tegang karena tahu ini baru permulaan dari badai besar yang akan kuhadapi. Dan yang lebih penting, badai yang akan mereka hadapi. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah di Surabaya, yang biasanya kuisi dengan memutar playlist lagu-lagu menenangkan, kini pikiranku terus berputar. Aku membayangkan ekspresi Ardi dan Ibu Sita saat mereka menerima kabar mengejutkan ini. Pasti akan ada kepanikan, kemarahan yang membabi buta, dan mungkin sedikit rasa takut yang menusuk. Itulah yang kuinginkan. Rasa tidak berdaya yang akan melumpuhkan mereka. Sesampainya di rumah, aku langsung membersihkan diri di kamar mandi, membiarkan air dingin membasuh sisa-sisa kegelisahan. Aku mencoba menenangkan pikiran, meskipun itu terasa sulit. Aku tahu proses hukum tidak akan instan dan butuh waktu, tapi Bu Sinta telah berjanji untuk bergerak secepat mungkin, memanfaatkan celah ketiadaan mereka di negeri ini. Aku memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaanku selama beberapa hari ke depan. Aku tidak bisa fokus bekerja dengan pikiran yang kacau seperti ini, dan aku butuh waktu untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional menghadapi reaksi eksplosif dari Ardi dan keluarganya. Aku juga perlu memastikan semua pintu keamanan pribadiku terkunci rapat. Sore harinya, ponselku mulai berdering tanpa henti. Berbagai nomor asing muncul di layar. Beberapa di antaranya adalah nomor luar negeri dengan kode negara yang tidak kukenal. Aku tahu pasti itu Ardi, Ibu Sita, atau bahkan Rina. Mereka pasti sudah merasakan ada yang tidak beres. Mungkin kartu kredit mereka ditolak, atau Ardi tidak bisa mengakses rekeningnya. Aku tidak mengangkatnya. Aku membiarkan mereka menelepon, membiarkan nada sambung terus berdering, hingga terputus. Aku membiarkan mereka panik, membiarkan mereka bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa dihubungi dan mengapa dunia finansial mereka tiba-tiba mati. Ini adalah bagian dari rencanaku. Aku ingin mereka merasa terisolasi, terputus dari dunia yang selama ini mereka anggap aman, tempat mereka bisa bersembunyi di balik kemewahan palsu. Sekitar pukul 16 WIB, ponselku berdering kembali, kali ini dengan nama Bu Sinta tertera jelas. Aku segera mengangkatnya. Halo, Maura? Suara Bu Sinta terdengar tegas dan penuh kepuasan. Ya, Bu. Ada kabar? Tanyaku, jantungku berdebar antisipasi. Kabar baik. Gugatan cerai dan permohonan sita jaminan sudah kami daftarkan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Prosesnya sudah berjalan. Besok pagi, tim kami akan mendatangi rumahmu untuk melakukan eksekusi sita jaminan secara resmi. Mereka akan memasang pelang sita dan mengganti gembok rumah. Untuk mobil, kami sudah berkoordinasi dengan pihak leasing dan bank terkait. Semua rekening Ardi, termasuk rekening bisnisnya, sudah kami ajukan pemblokiran sementaranya. Mereka akan segera menindaklanjuti proses ini. Kemungkinan besar, uang mereka di sana sudah tidak bisa diakses. Jelas Bu Sinta, nada bicaranya menyiratkan keberhasilan. Hatiku berdesir puas mendengar kabar itu. Secepat itu, Bu? Bukankah prosesnya biasanya lama? Tentu saja. Dengan bukti-bukti yang kamu miliki, Maura, yang sangat kuat dan tak terbantahkan, ditambah lagi dengan status mereka yang sedang di luar negeri, ini memudahkan proses kita. Pengadilan memberikan prioritas karena ada potensi pengalihan aset. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka kembali dan mencoba mengalihkan aset-aset itu ke pihak lain. Jelas Bu Sinta. Siapkan dirimu, Maura. Ini akan menjadi awal dari guncangan besar dan kekacauan total bagi mereka. Mereka akan sadar betapa rapuhnya fondasi hidup mereka yang dibangun di atas kebohongan. Aku mengangguk, meskipun Bu Sinta tidak bisa melihatnya. Baik, Bu. Saya siap.
Terima kasih banyak atas kecepatan kerjanya. Malam itu, aku tidur tidak nyenyak. Bukan karena kesedihan yang menghanyutkan, melainkan karena antisipasi yang luar biasa. Aku membayangkan bagaimana Ardi, yang selalu bangga dengan rumah dan mobilnya, akan terkejut dan murka saat kembali dan menemukan semua itu telah lenyap. Aku membayangkan Ibu Sita, yang selalu menganggap diriku sebagai ATM berjalan tanpa batas, akan syok saat rekeningnya diblokir dan ia tidak bisa lagi menikmati kemewahan. Dan Rina, pelakor itu, pasti akan merasakan dampak dari perbuatannya, mungkin ditinggalkan Ardi, atau lebih buruk lagi, terperosok dalam masalah finansial yang sama. Aku tersenyum dalam gelap. Keesokan paginya, aku sudah siap dengan pakaian rapi. Tepat pukul 9 WIB, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku. 2 orang pria berjas rapi turun, didampingi oleh beberapa petugas dari pengadilan dan kepolisian. Mereka adalah tim dari kantor Bu Sinta. Aku menyambut mereka di teras dengan sikap tenang. Selamat pagi, Bu Maura. Kami dari kantor hukum Sinta Prekan akan melaksanakan perintah sita jaminan atas properti ini, sesuai surat penetapan dari pengadilan, ujar salah satu pria berjas, menunjukkan surat-surat resmi yang berstempel dan bermeterai. Aku mengangguk, mempersilakan mereka masuk. Mereka bergerak cepat dan efisien. Pelang besar bertuliskan, aset dalam sita jaminan pengadilan, dengan logo lambang keadilan segera dipasang di gerbang utama rumah, terlihat jelas dari jalanan. Gembok pintu utama diganti dengan gembok baru yang lebih besar dan terpasang segel resmi. Mereka juga memeriksa seluruh ruangan, mendata setiap barang berharga yang menjadi bagian dari aset yang disengketakan, dan memastikan tidak ada yang bisa dipindahkan atau disembunyikan. Beberapa jam kemudian, semua proses itu selesai. Rumah yang tadinya adalah simbol kebahagiaan semu Ardi, kini menjadi simbol kekalahannya yang memalukan. Setelah mereka pergi, aku berdiri di depan rumah, memandangi pelang sita itu yang kini mendominasi pemandangan. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku, namun bukan senyum puas, melainkan senyum tekad. Ini adalah gelombang pertama guncangan yang mereka rasakan. Aku tahu, gelombang berikutnya akan jauh lebih besar, lebih keras, dan lebih menghancurkan. Dan aku, Maura Sanjaya, siap untuk menyaksikannya, dari kejauhan, atau bahkan dari dekat. Pagi setelah rumahku disegel, suasana di rumah terasa hening, namun bukan hening yang menenangkan. Itu adalah keheningan antisipasi, menunggu badai yang akan datang. Aku memutuskan untuk tidak ke kantor. Meskipun tugasku sebagai area manajer di bank sangat padat, aku tahu fokusku tidak akan penuh. Aku perlu mengosongkan diri, menyiapkan mental, dan membiarkan rencana ini berjalan. Notifikasi ponselku terus-menerus berbunyi, deretan panjang panggilan tak terjawab dari nomor-nomor asing, beberapa di antaranya dengan kode negara Arab Saudi. Aku membiarkannya. Aku ingin mereka merasa frustrasi, bingung, dan terputus dari dunia yang selama ini mereka kuasai. Ini adalah bagian dari strategi, diam 1000 bahasa, yang kuimplementasikan. Aku tahu, saat mereka kembali ke Surabaya, kejutan yang sebenarnya baru akan menanti, jauh lebih pahit dari sekadar telepon tak berjawab. Siang itu, sekitar pukul 13 WIB, aku menerima pesan WhatsApp dari salah satu staf Bu Sinta, namanya Rangga. Sebuah screenshot dari sebuah berita daring lokal di portal berita Surabaya dan sekitarnya, judulnya mencolok. Pengusaha properti asal Surabaya terlibat sengketa aset rumah tangga, diduga penipuan miliaran rupiah. Artikel itu tidak menyebut nama Ardi secara gamblang, hanya inisial dan deskripsi yang jelas merujuk padanya. Suami dari seorang manajer bank terkemuka di Surabaya, pemilik bisnis supplier bahan bangunan, dan kediamannya di perumahan elit sudah disegel pengadilan. Reputasi Ardi, yang selama ini ia bangun di atas fondasi pasir dan kepura-puraan, perlahan mulai runtuh. Ini baru permulaan kehancuran sosialnya. Sekitar pukul 15 WIB, ponselku akhirnya berdering lagi. Kali ini, nomor yang sangat kukenal muncul di layar. Nomor pribadi Ardi. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Aku mengangkatnya. Suara Ardi yang biasanya tenang dan berwibawa, yang selalu mampu merayu dan meyakinkanku, kini terdengar pecah, panik, dan penuh keputusasaan. Maura, kamu di mana? Kenapa nomor saya kamu blokir?
Kenapa semua rekening saya tidak bisa diakses? Teriaknya tanpa basa-basi, suaranya dipenuhi amarah dan kepanikan yang tak terkendali. Latar belakang suaranya terdengar bising, seperti di lobi hotel atau bandara yang ramai. Aku bisa mendengar suara Ibu Sita yang juga berteriak-teriak histeris di belakangnya, dan samar-samar suara Rina yang menangis terseduh-seduh. Mereka pasti sedang dalam situasi yang sangat sulit. Aku sengaja diam, membiarkannya terus berbicara, membiarkannya meluapkan kepanikan dan frustrasinya yang baru ia sadari. Maura, ini ada apa? Kami tidak bisa bayar hotel. Kartu kredit saya ditolak semua. ATM kosong. Ini di Makkah, Maura. Kami tidak punya uang sepeser pun untuk makan atau bahkan sekadar beli air minum. Ardi terus berteriak, suaranya semakin tinggi. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pucat pasi, penuh keringat dingin, keringat panik, bukan keringat karena lelah beribadah. Dan rumah, Maura. Kenapa rumah kita ada pelang Sita? Itu berita di internet apa-apaan. Aku sudah telepon Pak RT. Katanya rumah kita disegel pengadilan. Kamu gila, Maura. Kamu mau bikin aku jadi gelandangan. Baru setelah ia berhenti sejenak untuk mengambil napas, suaranya mulai terdengar sedikit memohon. Aku berbicara. Suaraku tenang, dingin, dan nyaris tanpa emosi, seperti air es. Oh, jadi sudah sadar kalau ada yang tidak beres, Mas Ardi. Suaraku yang tenang justru semakin memancing emosinya. Sadarnya bagaimana? Ini kamu kenapa? Kamu mau bikin malu aku di depan semua orang? Mau hancurkan nama baikku yang sudah susah payah kubangun? Nama baik? Sejak kapan Anda punya nama baik? Mas, potongku tajam, setiap kataku rangkai menjadi pedang. Sejak Anda berbohong, menipu, dan menguras uang saya untuk bersenang-senang dengan wanita itu dan ibu Anda sendiri? Sejak kapan Anda punya nama baik saat Anda menodai ibadah suci dengan dosa besar hasil uang haram? Ada jeda hening yang panjang di ujung telepon, seolah kata-kataku telah menamparnya telak, membuatnya tak berkutik. Kemudian, suara Ibu Sita menyambar, penuh kemarahan dan kepanikan. Maura, ini Mama. Kamu jangan kurang ajar sama suami dan mertuamu. Kamu itu gila harta ya? Kami lagi di tanah suci. Kamu tega melakukan ini. Aku tertawa sinis, tawa yang tidak ada kebahagiaannya sama sekali, hanya ironi dan kepahitan. Tanah suci, Bu? Anda pikir Tuhan tidak melihat kebusukan hati Anda dan anak Anda? Kalian berangkat umroh dengan uang hasil menipu saya. Uang yang saya kumpulkan dengan keringat sendiri, yang seharusnya saya pakai untuk berangkat dengan orang tua saya. Itu bukan berkah, Bu. Itu namanya uang haram, Bu. Jangan bawa-bawa Tuhan untuk menutupi kebusukan kalian. Maura, jaga ucapanmu, teriak Ardi lagi, suaranya semakin putus asa. Aku janji akan jelaskan semuanya kalau kita pulang. Aku akan berubah. Kumohon, Maura. Kami tidak punya apa-apa di sini. Kami tidak bisa makan. Kami butuh uang untuk pulang. Pulang? Kataku. Suaraku semakin dingin dan tak berperasaan. Anda pikir bisa pulang dengan mudah setelah semua yang Anda lakukan? Jangan harap, Mas. Anda tidak akan bisa pulang ke rumah ini sebelum semua urusan hukum selesai. Dan untuk uang, cari saja sendiri. Dulu Anda sangat pintar menguras uang saya. Sekarang coba cari cara sendiri untuk bertahan hidup di negeri orang. Saya tidak akan memberikan sepeser pun. Itu balasan setimpal untuk kalian yang tak tahu malu. Aku bisa mendengar suara tangisan Rina yang semakin histeris di latar belakang, mungkin mendengar percakapan kami. Ardi dan Ibu Sita terus berteriak-teriak, bergantian memohon, mengancam, bahkan menyumpahiku. Tapi hatiku sudah membatu, tertutup oleh lapisan es. Semua ucapan maaf mereka terasa hampa, hanya keluar karena mereka terpojok dan menderita. Dan satu lagi, Mas Ardi, kataku, nada suaraku setajam silet yang dingin. Mulai sekarang, jangan pernah hubungi saya lagi. Urusan kita akan diselesaikan di pengadilan. Nikmati saja hasil perbuatan Anda. Aku langsung memutus panggilan. Ponselku berdering lagi dalam hitungan detik, tapi aku segera mengaktifkan mode pesawat. Aku tidak ingin lagi mendengar suara mereka,
melihat wajah mereka, atau merasakan emosi apapun yang mereka coba manipulasi. Gelombang pertama guncangan telah berhasil. Kini, mereka terdampar di negeri orang, tanpa uang, tanpa akses, dan tanpa harapan. Itu baru permulaan. Aku tahu ini adalah langkah yang kejam, namun demi harga diriku, demi keadilan, ini harus dilakukan. Beberapa hari setelah percakapan terakhirku dengan Ardi yang penuh kepanikan, ponselku sunyi dari deringan mereka. Mode pesawat yang kuaktifkan sejak itu berhasil menciptakan keheningan yang, anehnya, terasa damai sekaligus menyakitkan. Damai karena aku tidak lagi harus mendengar teriakan atau permohonan palsu mereka yang penuh kepalsuan. Menyakitkan karena keheningan itu mengingatkanku pada betapa dalam luka pengkhianatan ini mengikis jiwaku. Meskipun mereka jauh di tanah suci, aku tahu dampak dari tindakanku telah menghantam mereka telak. Namun, keheningan dari mereka tidak berarti keheningan dari dunia luar. Justru sebaliknya. Badai pemberitaan mulai mengamuk. Berita mengenai penyitaan rumah dan pembekuan aset milik pengusaha properti berinisial A dengan dugaan penipuan miliaran rupiah semakin santer diberitakan media lokal di Surabaya dan bahkan mulai merambah ke portal berita nasional. Meskipun nama lengkap Ardi tidak pernah disebutkan secara eksplisit, deskripsi kasus dan inisialnya sudah cukup membuat semua orang di lingkungan sosial kami, bahkan beberapa klien bank di tempatku bekerja, mulai berbisik-bisik, melontarkan spekulasi, dan menyebarkan rumor. Aku melihat tatapan-tatapan ingin tahu, beberapa simpati, lainnya sinis. Ini adalah bagian dari kehancuran reputasi Ardi yang tidak dapat dihindari. Aku mulai menerima banyak telepon dan pesan dari teman-teman kantor, kerabat jauh, bahkan tetangga. Mereka semua menanyakan kebenaran berita itu, beberapa dengan nada simpati yang tulus, yang lain dengan nada ingin tahu yang kentara, seolah menikmati drama yang sedang terjadi. Aku hanya menjawab seperlunya, ini masalah pribadi keluarga, doakan saja yang terbaik. Atau, semuanya sedang dalam proses hukum, saya tidak bisa berkomentar banyak, mohon pengertiannya. Aku berusaha tetap profesional dan tenang, menjaga ekspresi datar di hadapan mereka, meskipun di dalam hati, aku tahu ini adalah bagian dari rencanaku. Biarkan reputasi mereka hancur berkeping-keping di mata publik, biarkan mereka merasakan rasa malu yang selama ini aku rasakan sendiri. Bu Sinta juga secara berkala memberikan kabar terbaru kepadaku, yang semakin mengukuhkan keputusanku. Maura, rekening-rekening Ardi di berbagai bank sudah resmi dibekukan. Pihak kepolisian juga sudah menerima laporan dugaan penipuan yang kita ajukan, dan mereka akan segera memprosesnya. Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan ada pemanggilan resmi untuk Ardi. Kabar dari Biro Perjalanan Umroh, Ardi dan Ibu Sita benar-benar terdampar. Mereka kesulitan membayar tagihan hotel dan bahkan tiket kepulangan mereka. Pihak Biro Perjalanan sudah menghubungi beberapa kerabat Ardi di Surabaya dan luar kota. Tapi sepertinya tidak ada yang mau membantu menalangi biaya mereka. Lapor Bu Sinta suatu pagi, suaranya terdengar sedikit geli. Senyum tipis dan puas tersungging di bibirku mendengar kabar itu. Sebuah kepuasan dingin menjalar di hatiku, membungkus luka yang masih menganga. Tidak ada yang mau membantu menalangi. Kata-kata itu bergaung di benakku. Artinya, bahkan keluarga Ardi yang lain pun sudah muak dengan tingkah lakunya. Atau mereka memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membantu. Ini berarti ia benar-benar sendirian, terisolasi, bersama pelakor dan ibu yang kini ikut merana bersamanya, jauh dari kemewahan dan kenyamanan yang biasa mereka nikmati. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Aku menghabiskan hari-hariku yang kuambil cuti dengan berdiam di rumah, sesekali berkunjung ke rumah orang tuaku di pinggir kota Surabaya untuk mencari ketenangan. Mereka tahu sebagian besar masalahku, tapi aku tidak menceritakan detail kekejaman Ardi dan Ibu Sita secara keseluruhan, agar mereka tidak terlalu khawatir dan terbebani. Aku hanya mengatakan bahwa aku dan Ardi akan bercerai, dan ada masalah serius terkait aset yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Orang tuaku memberiku dukungan penuh, memelukku erat, dan mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian menghadapi semua ini. Keberadaan mereka adalah jangkar bagiku. Namun, saat malam tiba dan aku kembali ke rumah yang kini terasa semakin kosong, keheningan itu kembali menghantuiku. Meskipun puas dengan langkah-langkah yang telah kuambil dan hasil awal yang memuaskan, ada sisi diriku yang merasa hampa, sebuah kekosongan yang ditinggalkan oleh kehancuran sebuah hubungan.
5 tahun hidup bersama Ardi, semua impian yang kami rajut, kini hanya menjadi abu yang berterbangan di tiup angin pengkhianatan. Cinta yang pernah ada, kini digantikan oleh rasa jijik, amarah, dan sebuah kekosongan yang dalam. Di tengah keheningan itu, aku tahu ini adalah masa transisi. Masa di mana aku harus meneguhkan hati untuk menghadapi babak selanjutnya. Proses persidangan yang panjang, mungkin melelahkan, dan penuh drama. Aku harus kuat, bukan hanya untuk membalas dendam dan menuntut hakku, tetapi untuk diriku sendiri, untuk masa depanku yang harus kubangun kembali tanpa bayang-bayang pengkhianatan mereka. Badai di media mungkin menjadi guncangan yang menghancurkan bagi mereka, tapi bagi Maura, ini adalah api yang menguatkan baja di dalam diriku, menempa diriku menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. 2 minggu berlalu sejak terakhir kali Ardi dan Ibu Sita menghubungiku. Kebisuan mereka adalah bukti nyata bahwa mereka memang terpojok dan tidak berdaya, terputus dari dunia yang selama ini mereka manfaatkan. Sementara itu, badai di media lokal Surabaya semakin intens. Hampir setiap hari ada saja artikel baru yang mengulas kasus pengusaha properti berinisial A yang asetnya disita, meskipun detailnya masih samar, namun cukup untuk membuat bisik-bisik dan tatapan aneh bertebaran di mana-mana. Ini adalah kemenangan kecil yang terasa manis, melihat reputasi palsu mereka runtuh sedikit demi sedikit. Pagi itu, sekitar pukul 10 WIB, Bu Sinta meneleponku. Suaranya terdengar serius, namun ada nada kepuasan samar. Maura, ada kabar penting dari pihak imigrasi dan biro perjalanan yang berkoordinasi dengan tim kami. Ardi, Rina, dan Ibu Sita akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Ada kerabat jauh mereka, seorang bibi dari pihak Ardi yang selama ini tinggal di luar kota dan kurang berhubungan dengan mereka, yang merasa kasihan dan terpaksa diwajibkan untuk menalangi biaya kepulangan mereka, tapi itu pun dengan jaminan dan surat pernyataan resmi. Mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Hatiku berdesir. Jadi, mereka sudah pulang. Pertarungan sebenarnya akan segera dimulai, di tanah air sendiri. Kapan mereka sampai di Surabaya, Bu? Tanyaku, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sore ini, sekitar pukul 5 sore. Penerbangan langsung dari Jeddah ke Semarang. Setelah itu, kemungkinan mereka langsung menuju Surabaya atau ke tempat kerabat yang menalangi mereka, yang berada di pinggiran Semarang. Aku sudah menginformasikan petugas pengadilan dan kepolisian. Mereka akan mengawasi pergerakan Ardi begitu dia tiba. Aku sarankan kamu untuk tetap di rumah atau di tempat orang tuamu dulu, Maura. Hindari konfrontasi langsung yang tidak perlu. Biarkan hukum yang bekerja, saran Bu Sinta. Suaranya mengandung nada peringatan. Aku terdiam sejenak, memikirkan saran Bu Sinta. Menghindari konfrontasi? Justru itu yang ingin kulakukan. Aku ingin melihat mereka, melihat bagaimana wajah mereka yang dulu angkuh kini hancur lebur. Aku ingin mereka tahu bahwa aku, Maura, ada di sana, menyaksikan langsung kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Bu, saya akan menjemput mereka, kataku akhirnya, suaraku mantap, tanpa ragu sedikit pun. Bukan untuk menyambut dengan tangan terbuka, tapi untuk memastikan mereka tahu siapa yang melakukan ini, dan merasakan kehadiran saya di sana. Bu Sinta menghela napas panjang, seolah tahu aku tidak akan mengubah keputusanku. Maura, ini bisa sangat emosional dan memancing hal yang tidak diinginkan. Kita punya tim yang akan mengawasi mereka. Kamu tidak perlu sampai datang langsung ke sana dan membahayakan dirimu. Saya tahu risiko emosionalnya, Bu. Tapi saya perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya butuh penutupan awal ini, Bu. Untuk diriku sendiri. Bantahku, suaraku melembut sedikit namun tetap penuh tekad. Saya tidak akan mendekat, hanya akan melihat dari jauh. Saya janji akan berhati-hati. Akhirnya, Bu Sinta setuju. Dengan syarat mutlak aku harus ditemani oleh salah satu staf pengamanannya yang tidak mencolok dan profesional. Pukul 4 sore, aku sudah berada di mobilku, Range Rover putih, ditemani oleh Arya, seorang pria tinggi besar berwajah ramah namun dengan postur yang sangat tegap, direkomendasikan Bu Sinta. Ia tampak profesional dan siaga. Kami mengemudikan mobil menuju Bandara Ahmad Yani Semarang. Hanya sekitar 1 jam perjalanan santai dari Surabaya. Setibanya di bandara,
Suasana di terminal kedatangan internasional cukup ramai, dipenuhi penjemput yang antusias. Aku memakai topi lebar dan kacamata hitam, berusaha tidak terlalu menarik perhatian atau terlihat mencolok di antara keramaian. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena campuran antara antisipasi dan amarah yang membara di dadaku. Aku memindai setiap wajah yang keluar dari pintu kedatangan internasional, mencari sosok yang kukenal, sosok yang telah mengkhianatiku. Kemudian, pada akhirnya, aku melihat mereka. Ardi, Ibu Sita, dan Rina. Mereka keluar dari pintu kedatangan dengan wajah yang sungguh-sungguh lelah, pucat, dan mata sembab yang menunjukkan kurang tidur dan banyak menangis. Pakaian ihram yang mereka kenakan saat berangkat kini digantikan oleh baju biasa yang tampak kusut, kotor, dan seolah sudah dipakai berhari-hari. Tidak ada senyum bahagia di bibir mereka, tidak ada aura keberkahan setelah ibadah. Ardi memegang tas ransel lusuh, tampak sangat jauh dari sosok pengusaha properti gagah yang selalu tampil necis yang kukenal. Ibu Sita berjalan di sampingnya, dengan langkah gontai, matanya celingak-celinguk kebingungan, seolah mencari bantuan atau arah. Dan Rina, ia berjalan sedikit di belakang mereka. Wajahnya tertunduk dalam, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya tampak ringkih, seolah beban dunia menimpanya. Mereka terlihat seperti gelandangan yang terdampar, bukan peziarah dari tanah suci yang baru pulang. Sebuah pemandangan yang memilukan, namun jujur, aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Tidak lama setelah mereka muncul, beberapa petugas kepolisian berseragam dan seseorang berseragam coklat dari pengadilan mendekati mereka. Aku bisa melihat mereka menunjukkan surat-surat resmi. Ardi tampak sangat terkejut, raut wajahnya berubah menjadi amarah dan kepanikan. Ia mulai berteriak dan menunjuk-nunjuk. Namun petugas itu tetap tenang dan tegas, menjelaskan sesuatu kepadanya. Ibu Sita langsung menangis meraung-raung, menarik-narik lengan Ardi, sementara Rina hanya bisa memeluk tasnya erat, tampak ketakutan setengah mati, menggigil. Mereka sedang menjelaskan tentang proses hukum yang sedang berjalan. Bu Maura, bisik Arya di sampingku, suaranya rendah dan informatif. Dan kemungkinan besar, mereka tidak akan bisa langsung kembali ke rumah Anda di Surabaya. Mereka akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait laporan penipuan. Aku mengangguk perlahan, mataku terpaku pada pemandangan itu. Inilah yang kuinginkan. Inilah balasanku. Mereka yang dulu meninggalkanku dalam kesakitan dan kebingungan, kini merasakan sakit dan kebingungan yang jauh lebih dalam di hadapan publik. Mereka berdiri di sana, di tengah keramaian bandara, terhinakan, tak berdaya, dan tanpa tempat tujuan yang jelas. Bayangan keangkuhan mereka dulu kini luluh lantak menjadi tontonan publik yang penuh tanda tanya. Dingin, ya, sangat dingin. Tapi itu adalah dingin yang adil. Aku tinggal beberapa saat lagi, memastikan mereka benar-benar berada dalam cengkeraman hukum dan dibawa oleh petugas. Setelah Ardi, Ibu Sita, dan Rina dibawa oleh petugas untuk proses lebih lanjut di pos kepolisian bandara, barulah aku beranjak pulang. Pertemuan dingin dan memilukan itu memberiku sebuah penutupan awal yang nyata. Aku tidak perlu lagi berteriak atau menangis. Cukup melihat kehancuran mereka secara langsung, yang kini baru benar-benar dimulai. 2 hari setelah kepulangan mereka yang dramatis dan memilukan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, kabar dari Bu Sinta datang melalui telepon. Suaranya terdengar netral, namun ada nada kepastian di dalamnya. Ardi, Rina, dan Ibu Sita telah dibebaskan dari tahanan sementara di Semarang, namun dengan syarat wajib lapor ke kepolisian setempat dan larangan bepergian keluar kota tanpa izin. Mereka diizinkan kembali ke Surabaya, namun mereka tidak akan memiliki rumah untuk pulang. Mereka pasti sudah tiba di Surabaya, Maura, ujar Bu Sinta. Dan mereka akan menghubungi kerabat yang menalangi mereka, atau mencari pinjaman. Aku yakin mereka sedang kalang kabut sekarang, Maura. Benar saja. Tidak sampai beberapa jam setelah telepon Bu Sinta, ponselku yang sudah kunyalakan kembali setelah mode pesawat, mulai bergetar. Kali ini bukan Ardi atau ibunya, melainkan nomor Kak Bayu, sepupu Ardi yang jarang berkomunikasi denganku, bahkan nyaris tidak pernah. Maura, ini aku, Bayu. Bisa kita bicara? Suaranya terdengar sangat cemas dan sedikit putus asa. Ada apa, Kak? Tanyaku datar,
mencoba untuk tidak menunjukkan emosi apapun. Ini tentang Ardi dan Mama Sita. Mereka ada di rumahku sekarang, Maura. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke rumah kalian yang disegel itu. Tolonglah, Maura. Kasihanilah mereka, pinta Kak Bayu. Suaranya syarat permohonan. Ia pasti sudah mendengar detail cerita dari Ardi. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Kak Bayu, maaf, ini bukan lagi urusan pribadi yang bisa diselesaikan dengan belas kasihan. Ini sudah masuk ranah hukum. Mereka yang memulai ini, mereka yang harus menanggung akibatnya. Saya sudah terlalu banyak berkorban dan berlapang dada. Tapi, Maura, mereka sudah sangat menderita. Mama Sita bahkan sampai sakit, terus-menerus batuk dan demam. Ardi, dia tidak pernah seperti ini. Maura, bisnisnya hancur, teman-temannya menjauh. Tolong, cabut saja gugatanmu. Demi keluarga, bujuk Kak Bayu lagi, mencoba menyentuh sisi emosionalku. Kak Bayu tahu betul bagaimana Ardi dan Ibu Sita selalu mengandalkan saya untuk segalanya. Selama ini, saya diam. Tapi kali ini, mereka sudah melampaui batas. Mereka menipu saya, menguras uang saya, dan membawa wanita lain dalam ibadah suci menggunakan uang saya, di bawah restu Ibu Sita. Saya tidak bisa memaafkan itu, kataku tegas, suaraku dipenuhi tekad yang dingin. Jika Kak Bayu ingin membantu mereka, silakan. Tapi jangan minta saya menarik laporan atau mencabut gugatan. Keputusan saya sudah bulat. Setelah percakapan singkat namun padat itu, aku tahu ini hanyalah permulaan. Mereka pasti akan mengerahkan semua orang, setiap kerabat yang mereka miliki, untuk membujukku, mengancamku, atau memanipulasiku. Tapi hatiku sudah terlalu keras untuk itu. Keesokan paginya, aku menerima 2 amplop resmi. Satu adalah surat panggilan resmi dari Kepolisian Surabaya untuk memberikan keterangan tambahan sebagai pelapor terkait dugaan penipuan. Dan yang satunya lagi, surat panggilan sidang pertama dari Pengadilan Agama untuk gugatan cerai dan pembagian harta, serta dari Pengadilan Negeri untuk gugatan perdata terkait pengembalian aset. Proses hukum berjalan jauh lebih cepat dari dugaanku. Bu Sinta benar-benar bekerja sangat cekatan. Pada hari pemeriksaan di kantor polisi, aku datang didampingi Bu Sinta. Aku mengenakan setelan kerja yang rapi dan profesional. Ruangan interogasi terasa dingin dan tegang. Aku melihat Ardi, Rina, dan Ibu Sita duduk di seberang meja, dengan wajah kusut dan mata yang dipenuhi ketakutan. Ardi tampak kurus dan tidak terawat, bayangan dirinya yang dulu gagah kini sirna. Ibu Sita terlihat sangat tua dan lemah, terus-menerus terbatuk, dan Rina terus menunduk, enggan menatapku, seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis. Mereka didampingi oleh seorang pengacara muda yang terlihat kurang pengalaman dan tampak gugup. Penyidik mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Aku menjawab dengan tenang, jelas, dan didukung oleh semua bukti yang telah kurangkum bersama Bu Sinta. Mutasi rekening, bukti pembayaran aset, rekaman suara Ardi yang mengakui perbuatannya, hingga screenshot tiket umroh yang menjadi titik pemicu. Setiap kali Bu Sinta menunjukkan bukti baru yang tak terbantahkan, Ardi akan tersentak, Ibu Sita akan mendesah kesakitan, dan Rina akan menggigil ketakutan. Mereka terlihat tidak siap menghadapi badai bukti yang kami hamparkan. Giliran Ardi dan Ibu Sita memberikan keterangan. Mereka mencoba membela diri dengan berbagai dalih. Ardi mengatakan bahwa uang itu adalah pinjaman yang akan segera dibayar, atau bantuan istri untuk bisnis suami yang wajar. Ibu Sita mengklaim bahwa Rina hanyalah sekretaris yang ikut dalam perjalanan bisnis umroh, bukan selingkuhan Ardi. Ardi bahkan mencoba mengatakan bahwa aku cemburu buta, terlalu ambisius, dan melebih-lebihkan masalah. Namun, setiap pembelaan mereka langsung dipatahkan oleh bukti-bukti konkret yang kami miliki. Bagaimana dengan ini, Bapak Ardi? Transfer sejumlah 50 juta rupiah ke rekening Ibu Rina Lestari, dengan keterangan, biaya operasional umroh, dan tanggal transfer berdekatan dengan tanggal keberangkatan Anda. Tanya penyidik, suaranya tenang namun menusuk, menunjukkan screenshot mutasi rekening dari ponsel Ardi yang sudah disita sebagai barang bukti. Ardi terdiam, wajahnya semakin pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Itu untuk keperluan bisnis.
Rina yang mengurus semua operasional lapangan. Jawabnya terbata. Dan mengapa Ibu Sita juga menerima transfer puluhan juta rupiah dari rekening Anda, yang notabene bersumber dari rekening Ibu Maura, pada tanggal yang sama dengan pembayaran tiket umroh Anda dan Ibu Rina? Penyidik melanjutkan, menatap Ibu Sita dengan tatapan menyelidik. Ibu Sita hanya bisa menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Saya tidak tahu. Ardi yang atur semuanya. Saya hanya ikut saja. Rina, ketika ditanya, hanya bisa menangis dan meminta maaf. Mengakui bahwa ia memang berselingkuh dengan Ardi dan menerima uang darinya. Saya menyesal, Bu Maura, saya hilaf. Ucapnya lirih. Pengacara mereka tampak frustrasi. Sesekali menghela napas panjang, menyadari betapa lemahnya posisi kliennya. Setelah pemeriksaan yang melelahkan selesai, saat kami beranjak keluar, Ardi mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata memohon yang penuh penyesalan. Maura, kumohon. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan semuanya jika kamu mau mendengar. Aku tidak menjawab. Bu Sinta menatap Ardi dengan tatapan dingin dan tajam. Nanti, Anda jelaskan di pengadilan, Bapak Ardi. Sekarang bukan waktunya. Aku berjalan melewati mereka, tanpa menoleh, tanpa ekspresi. Hati batuku tidak sedikit pun bergeming melihat kondisi mereka yang memilukan. Mereka yang dulu begitu angkuh dan licik, kini terpojok, mencoba membela diri dengan kebohongan yang rapuh dan tak berdaya. Drama ini baru saja dimulai di kantor polisi, dan aku tahu ini hanya pemanasan untuk pertempuran sesungguhnya di meja hijau. Aku siap untuk itu. Panggilan sidang pertama tiba tak lama setelah pemeriksaan di kepolisian, seolah mesin keadilan berputar lebih cepat untuk kasus semacam ini. Hari itu, Pengadilan Agama Surabaya terasa padat oleh hiruk-pikuk kasus lain. Suara sepatu berderap di koridor, bisikan-bisikan gugatan, dan tangisan samar dari ruang mediasi. Jantungku berdegup kencang, namun bukan karena gentar atau takut. Ini adalah arena pertarungan sesungguhnya. Tempat kebenaran akan diungkap dan setiap kebohongan akan terbongkar tanpa ampun. Aku datang dengan mengenakan setelan blazer abu-abu yang elegan dan profesional, rambut tergerai rapi, ditemani Bu Sinta yang tampil sigap dalam balutan kebaya modern berwarna gelap, memancarkan aura kepercayaan diri yang menular. Saat melangkah masuk ke ruang sidang utama, aku melihat Ardi sudah duduk di bangku terdakwa, dengan bahu melorot, didampingi pengacara mudanya yang tampak semakin gugup, seringkali mengusap keringat di dahinya. Di samping Ardi, ada Ibu Sita. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum manis, penuh kepura-puraan ramah, kini keriput dan pucat pasi. Matanya bengkak dan merah, seolah tak henti menangis. Rina tidak terlihat di sana, mungkin karena ia hanya terlibat dalam gugatan pidana penipuan yang terpisah di kepolisian, bukan gugatan cerai dan harta gonogini di pengadilan agama ini. Kehadiran Ibu Sita membuat amarahku kembali tersulut. Wanita tua itu masih berani menampakkan diri setelah semua yang ia lakukan, setelah ikut menikmati hasil pengkhianatan. Sidang dimulai dengan ketukan palu hakim ketua yang menggelegar, diikuti pembacaan gugatan oleh Bu Sinta. Dengan suara jelas, tegas, dan berwibawa, Bu Sinta memaparkan kronologi pengkhianatan Ardi yang terstruktur. Ia merinci bagaimana Ardi memulai perselingkuhan dengan Rina, memanfaatkan finansialku secara licik, dan bagaimana keterlibatan Ibu Sita dalam perjalanan umroh itu memperkuat dugaan penipuan. Setiap poin gugatan dilampirkan dengan bukti-bukti konkret yang tak terbantahkan, yang telah kami susun rapi. Mutasi rekening bulanan selama 5 tahun terakhir, bukti transfer dana dalam jumlah besar, salinan sertifikat rumah dan BPKB mobil yang dibayar lunas olehku, hingga rekaman suara Ardi yang menjadi pengakuan tidak langsung atas perbuatannya. Saat Bu Sinta menunjukkan bukti transfer pembelian rumah dan mobil yang secara jelas berasal dari rekening gajiku, mata Ardi terbelalak, kaget seolah baru pertama kali melihatnya. Ia mencoba menyela, mencoba berdalih, namun hakim ketua segera menegurnya dengan nada peringatan. Ibu Sita menutupi wajahnya dengan kedua tangan, terisak pelan, bahunya bergetar, seolah tidak sanggup mendengar lagi detail kebusukan anaknya. Mereka tidak bisa menyangkal lagi. Topeng kemunafikan dan kepalsuan yang selama ini mereka kenakan perlahan mulai terkuak dan terlepas di hadapan majelis hakim dan seluruh hadirin. Kemudian, tiba giliran pihak Ardi untuk memberikan tanggapan atas gugatan kami.
Pengacara Ardi, dengan suara bergetar dan kepercayaan diri yang minim, mencoba menyanggah gugatan kami. Ia berdalih bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, dan Ardi sebagai suami memiliki hak penuh atas pengelolaan keuangan. Ia bahkan mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa aku terlalu mendominasi keuangan keluarga dan Ardi hanya meminjam uang dariku untuk mengembangkan bisnisnya yang sedang menjanjikan. Sebuah argumen yang sangat lemah. Namun, Bu Sinta dengan cepat dan tanpa ampun mematahkan setiap argumen yang dilontarkan. Yang mulia hakim, kata Bu Sinta dengan nada tajam dan menusuk, pihak tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi signifikan mereka dalam perolehan aset. Semua bukti jelas menunjukkan bahwa dana untuk membeli aset-aset tersebut berasal dari rekening penggugat sepenuhnya. Bahkan ada bukti rekaman suara di mana tergugat sendiri mengakui bahwa uang tersebut murni dari istri, dan bisnisnya tidak berkembang sebagaimana mestinya, melainkan hanya menghabiskan modal tanpa hasil yang jelas. Bukankah ini justru menunjukkan adanya unsur penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan yang luar biasa dari seorang suami kepada istrinya? Pengacara Ardi terdiam, tak bisa berkutik, hanya bisa menunduk pasrah. Ardi terlihat sangat gelisah, sesekali melirikku dengan tatapan penuh kebencian bercampur keputusasaan yang kentara. Ia ingin meledak, namun tak berdaya di hadapan bukti-bukti. Ibu Sita semakin terisak, air matanya tak berhenti mengalir. Mungkin karena malu atau karena kenyataan pahit yang kini menghantamnya. Dan mengenai keberangkatan umroh tergugat Ardi dan Ibu Sita bersama wanita lain, Rina Lestari, Bu Sinta melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih berat, yang kami duga kuat sebagai selingkuhan tergugat. Ini adalah puncak dari serangkaian penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan. Menggunakan dana yang seharusnya untuk keluarga atau bahkan ibadah yang tulus, justru digunakan untuk tindakan yang tidak bermoral dan menodai kesucian ibadah itu sendiri. Bukti tiket dan transfer dana ke Rina Lestari pada tanggal yang sama adalah indikasi kuat. Suasana ruang sidang semakin tegang. Majelis hakim mencatat setiap poin dengan saksama. Wajah mereka menunjukkan keseriusan. Aku duduk tegak, mendengarkan setiap patah kata, merasakan setiap pukulan telak yang dilayangkan Bu Sinta pada mereka. Ini bukan hanya pertarungan hukum untuk mendapatkan kembali hartaku. Ini adalah pembuktian harga diriku, validasi atas rasa sakit dan pengkhianatan yang kurasakan. Sidang pertama berakhir dengan keputusan majelis hakim untuk melanjutkan ke tahap pembuktian lebih lanjut, meminta kedua belah pihak menyiapkan saksi dan bukti tambahan. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Ardi sempat mengangkat kepalanya, melemparkan pandangan tajam dan penuh ancaman ke arahku, sebuah tatapan yang penuh kebencian sekaligus kekalahan. Ibu Sita menatapku dengan mata memohon, namun aku mengabaikannya, menatap lurus ke depan. Aku keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Langkah mantap. Topeng mereka sudah mulai terlepas di depan umum, di mata hukum. Dan aku tahu, masih banyak drama yang akan terjadi. Ini baru bab 10, dan pertempuran masih panjang, namun kemenangan awal sudah di tangan. Minggu-minggu berikutnya diwarnai dengan serangkaian sidang lanjutan yang melelahkan, namun penuh dengan kemenangan-kemenangan kecil yang menguatkan jiwaku. Setiap sesi adalah pengulangan drama yang sama, namun dengan intensitas yang meningkat. Kami menyajikan bukti tak terbantahkan. Ardi dan pengacara barunya, seorang pria parubaya yang terlihat lebih berpengalaman namun tetap kesulitan, terus mencoba berdalih dengan argumen yang semakin lemah dan tidak masuk akal. Sementara itu, Ibu Sita terus-menerus menangis, meraung, dan sesekali mencoba pingsan, seolah ingin menarik simpati majelis hakim, atau mungkin, memang ia benar-benar merasa tertekan. Rina sendiri tidak pernah muncul di pengadilan agama, namun aku tahu ia pasti merasakan tekanan hebat dari laporan pidana penipuan yang kuajukan di kepolisian. Bu Sinta, dengan kepiawaiannya yang tak tertandingi, selalu berhasil mematahkan setiap sanggahan mereka. Ia menampilkan data transfer bank yang sangat rinci, menunjukkan setiap rupiah yang keluar dari rekening gajiku untuk keperluan Ardi. Ada lembar demi lembar mutasi rekening, bukti pembayaran cicilan mobil mewah, dan bahkan bukti pelunasan KPR rumah yang dibayar sepenuhnya dari bonus kinerjaku yang besar sebagai area manager. Bu Sinta menjelaskan setiap transaksi dengan narasi yang jelas, menunjukkan bagaimana Ardi secara sistematis menguras uangku. Pada salah satu sidang yang paling krusial,
Bu Sinta bahkan menghadirkan saksi tak terduga yang menjadi pukulan telak bagi pihak tergugat, mantan karyawan Ardi, Pak Dimas. Pria parubaya itu, dengan raut wajah jujur dan sedikit cemas, adalah seorang kepala gudang yang sudah bekerja pada Ardi selama hampir 3 tahun di Surabaya. Ia adalah salah satu orang yang kuduga Ardi banggakan mengenai suntikan dana dari istri dalam rekaman suara samar yang kuambil. Pak Dimas, Anda kenal dengan Bapak Ardi Wijaya, terdakwa dalam kasus ini? Tanya Bu Sinta memulai, suaranya tenang namun menusuk. Ya, Bu. Beliau atasan saya di perusahaan supplier bahan bangunan miliknya. Jawab Pak Dimas dengan suara pelan namun jelas, matanya sesekali melirik Ardi yang duduk gelisah, berkeringat dingin. Selama Anda bekerja di perusahaan Bapak Ardi, apakah Anda tahu sumber modal utama usahanya? Pak Dimas menghela napas panjang, tampak ragu, namun akhirnya menjawab. Sejauh yang saya tahu, Bu, modal utama perusahaan itu selalu dari Ibu Maura. Bapak Ardi sering bicara kalau bos besarnya adalah istrinya, karena semua uang dari Ibu Maura yang selalu mengalir tanpa henti. Ardi langsung berdiri, wajahnya merah padam, berteriak murka. Bohong. Dia dihasut Maura. Dia iri dengan saya. Itu semua fitnah. Hakim ketua mengetuk palu dengan keras. Tergugat, harap tenang. Anda akan mendapat giliran untuk menanggapi setelah saksi selesai memberikan keterangan. Jika Anda mengganggu lagi, saya akan memerintahkan Anda keluar dari ruang sidang. Bu Sinta tersenyum tipis, puas melihat reaksi Ardi yang panik. Ia melanjutkan interogasinya. Dan apakah Anda tahu tentang adanya proyek besar yang sedang dikerjakan Bapak Ardi yang membutuhkan dana miliaran rupiah, seperti yang sering ia sampaikan kepada istrinya, Ibu Maura? Pak Dimas menggeleng tegas. Tidak ada, Bu. Perusahaan Bapak Ardi hanya mengerjakan proyek kecil-kecilan. Paling besar hanya untuk renovasi toko. Stok bahan bangunan juga tidak pernah banyak, Bu. Malah sering kosong. Saya curiga, uang yang masuk itu bukan untuk operasional perusahaan, Bu. Sebagian besar dipakai Bapak Ardi untuk gaya hidup mewah. Pernyataan Pak Dimas menjadi pukulan telak yang membuat Ardi tak berdaya. Ekspresi Ardi berubah drastis dari marah menjadi syok dan pucat pasi. Ia terdiam, seolah kata-kata Pak Dimas telah merampas semua kekuatannya. Ibu Sita menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya semakin kencang, suaranya meraung pilu. Pengacara mereka tampak putus asa, menyadari bahwa kesaksian ini telah mengubur semua argumen pembelaan mereka. Saya juga sering melihat Bapak Ardi pergi dengan seorang wanita muda, bahkan di jam kerja. Tambah Pak Dimas, keberaniannya tumbuh melihat kondisi Ardi. Ia melirik Rina yang kali ini hadir sebagai saksi dari pihak Ardi, namun duduk di bangku terpisah, menunggu gilirannya. Wanita itu sering diajak makan malam mewah di restoran mahal di Surabaya dan kota sekitar, dibelikan barang-barang mahal. Awalnya saya kira itu klien penting, tapi belakangan saya dengar dari karyawan lain bahwa itu selingkuhan Bapak Ardi. Kebenaran yang menyakitkan itu kini terkuak secara gamblang di hadapan semua orang di ruang sidang, bukan hanya melalui bukti dokumen yang dingin, tetapi juga dari kesaksian langsung orang terdekat mereka. Ardi tak bisa lagi menyangkal. Topeng kebohongannya hancur berkeping-keping, meninggalkan wajah aslinya yang penuh ketamakan dan pengkhianatan. Sidang berlanjut dengan kesaksian Rina. Awalnya, ia mencoba menyangkal hubungannya dengan Ardi, mengatakan hanya sebatas rekan kerja dan semua hadiah yang ia terima adalah bonus kinerja. Namun, Bu Sinta dengan cepat dan tanpa ampun menghadirkan bukti chat mesra, transfer dana pribadi dalam jumlah besar, dan bahkan foto-foto mereka berdua yang diambil dari ponsel Ardi saat mereka sedang berlibur bersama di luar kota. Rina akhirnya tidak sanggup lagi berbohong. Ia menangis histeris dan mengakui semuanya, bahwa ia memang menjalin hubungan terlarang dengan Ardi dan menerima banyak uang serta hadiah darinya. Ia bahkan memohon maaf kepadaku di ruang sidang, namun suaraku sudah terlalu dingin untuk merespons. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, seolah ia adalah patung tak bernyawa. Setiap sesi sidang adalah pengurasan emosi yang luar biasa bagiku, namun juga memberiku kekuatan yang tak terhingga. Melihat wajah mereka yang pucat pasi, melihat bagaimana setiap kebohongan mereka dibongkar habis di hadapan hukum, memberiku kepuasan yang tak terlukiskan. Ini bukan hanya tentang uang yang kurampas kembali,
Ini tentang keadilan dan martabat yang telah mereka injak-injak selama ini. Aku tahu, putusan akhir tinggal menunggu waktu, dan aku siap untuk itu. Setelah berbulan-bulan melalui drama persidangan yang menguras emosi dan tenaga, menguak setiap lapisan kebohongan, akhirnya tiba hari yang kutunggu-tunggu, hari pembacaan putusan. Udara di Pengadilan Agama Surabaya pagi itu terasa lebih dingin dan tegang dari biasanya, seolah menyalurkan ketegangan yang membuncah di dalam hatiku. Aku datang sendiri, ditemani Bu Sinta yang tampak tenang, profesional, dan penuh keyakinan. Di bangku terdakwa, Ardi duduk sendirian, kali ini tanpa Ibu Sita, yang mungkin sudah terlalu malu atau sakit untuk hadir, atau mungkin memilih untuk menghilang. Rina juga tidak terlihat. Wajah Ardi pucat pasi, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat semakin kurus, seolah semua vitalitasnya telah terkuras habis oleh tekanan. Ia tampak seperti bayangan dari pria gagah dan arogan yang pernah kukenal 5 tahun lalu. Majelis hakim memasuki ruangan, dan seketika semua orang berdiri, mengikuti protokol yang berlaku. Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara ketukan sepatu hakim ketua saat berjalan ke tempatnya. Dengan suara yang jelas, lantang, dan penuh wibawa, hakim ketua mulai membacakan putusan. Setiap kata terasa seperti palu godam yang menghantam Ardi dan segala kemunafikannya. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta keterangan saksi-saksi yang memberatkan, majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Maura Sanjaya, terhadap tergugat, Ardi Wijaya, secara penuh dan tanpa syarat. Jantungku berdegup kencang, namun ada rasa lega yang luar biasa menyelimuti. Cerai. Kata itu, yang dulu terasa menakutkan dan menghancurkan impian, kini menjadi simbol kebebasan, sebuah gerbang menuju kehidupan baru yang bersih dari pengkhianatan. Aku sudah resmi berpisah dari orang yang telah menghancurkanku. Hakim ketua melanjutkan, masuk ke bagian yang paling krusial, harta gonogini. Mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, majelis hakim menetapkan bahwa rumah yang beralamat di, alamat lengkap rumah di Surabaya, dan mobil-mobil dengan nomor polisi. Sebutkan setiap nomor polisi mobil yang disengketakan, misal, G1234XY dan G5678ZQ, sepenuhnya jatuh kepada penggugat, Maura Sanjaya. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti transfer dan mutasi rekening yang secara konkret menunjukkan bahwa seluruh pembelian aset tersebut menggunakan dana pribadi penggugat. Tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi signifikan dalam perolehan aset tersebut, melainkan hanya memanfaatkan dana yang diberikan penggugat. Dunia Ardi seolah runtuh. Wajahnya yang sudah pucat kini semakin putih seperti mayat, bibirnya gemetar, dan matanya melebar tak percaya. Aku bisa melihat bahunya bergetar hebat, tatapannya kosong, menatap lantai seolah mencari jawaban yang tak akan pernah ia temukan. Ia sudah kalah total. Rumah yang ia banggakan, mobil-mobil mewah yang ia pamerkan kepada teman-temannya, semua kini kembali padaku, pemilik sahnya yang sebenarnya. Kebohongannya terbongkar tuntas. Selain itu, lanjut hakim ketua, suaranya tetap tegas, tergugat Ardi Wijaya diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang terbukti ditransfer dari rekening penggugat untuk keperluan bisnis tergugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta dana yang digunakan untuk keberangkatan umroh tergugat dan pihak ketiga, senilai total 2.700.000.000 rupiah. Pengembalian dana ini harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, atau akan dilanjutkan dengan proses eksekusi aset lain yang mungkin dimiliki tergugat. Total 2.700.000.000 rupiah. Sebuah angka yang fantastis, jauh lebih besar dari yang kuperkirakan sebelumnya. Mereka tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga harus mengembalikan semua uang tunai yang selama ini mereka habiskan untuk kesenangan dan tipuan. Ini adalah pukulan telak yang akan melumpuhkan mereka secara finansial. Putusan ini berlaku sejak hari ini dan akan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum banding dari kedua belah pihak dalam waktu 14 hari kerja. Pungkas hakim ketua, lalu mengetuk palu 3 kali dengan irama yang mantap dan final. Palu itu bergaung di ruang sidang yang hening, menandai akhir dari satu babak pahit dalam hidupku dan awal dari babak yang baru bagi kami semua. Aku menatap Ardi. Ia duduk terpaku, seolah jiwanya telah keluar dari tubuhnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pengacaranya menepuk pundaknya, tampak pasrah dan kehabisan kata-kata.
tidak ada celah untuk sanggahan. Setelah sidang ditutup dan majelis hakim meninggalkan ruangan, Bu Sinta menoleh padaku dengan senyum lebar dan tulus. "Selamat, Maura. Kita menang mutlak. Ini adalah putusan yang sangat adil dan sesuai dengan semua bukti kuat yang kita ajukan. Kamu telah mendapatkan kembali hakmu sepenuhnya." Aku mengangguk, mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena rasa campur aduk antara lega yang mendalam, kepuasan yang dingin, dan sedikit pahitnya kenyataan. Aku telah mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku, dan mereka telah menerima balasan yang setimpal, bahkan mungkin lebih berat dari yang mereka bayangkan. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, dengan kepala tegak dan langkah mantap, aku bisa merasakan tatapan Ardi yang mengikuti setiap langkahku. Sebuah tatapan penuh kebencian, penyesalan, dan kekalahan yang tak terhingga. Aku tidak menoleh. Kemenangan ini bukan hanya tentang harta yang kembali ke tanganku, tetapi tentang martabat dan keadilan yang telah kubela mati-matian. Ardi telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, mobil, uang, dan yang paling penting, nama baiknya di mata masyarakat Surabaya. Ia kini menjadi pria bangkrut yang terlilit utang, dan harus hidup dengan aib pengkhianatan yang akan terus membayanginya. Kehancuran mereka baru saja dimulai, dan aku akan menyaksikannya hingga tuntas, sampai ke akar-akarnya. Palu hakim telah diketuk, mengakhiri babak pahit dalam hidupku. Putusan pengadilan memberikan kemenangan mutlak, mengembalikan semua hakku dan menelanjangi Ardi di mata hukum serta masyarakat Surabaya. 2 minggu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, periode banding yang tidak mereka ambil, mungkin karena sudah terlalu terpojok dan tak punya daya, proses eksekusi aset berjalan sangat lancar. Rumah mewah yang dulu kubangun dengan keringat dan air mata, kini sepenuhnya menjadi milikku kembali. Surat-surat tanah dan bangunan sudah atas namaku. Mobil-mobil mewah berbagai tipe yang dulu ia banggakan dan pamerkan, kini terparkir rapi di garasi dengan status kepemilikan atas namaku. Bahkan, rekening-rekening yang kubuka atas namaku dulu, kini sudah bersih dari campur tangannya, sepenuhnya di bawah kendaliku. Namun, kemenangan ini tidak serta-merta membuatku euforia. Ada kekosongan yang dalam, sebuah sisa luka yang tidak bisa diisi hanya dengan materi atau pengakuan hukum. Rumah itu, meskipun kini sepenuhnya milikku, terasa terlalu besar dan sepi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, baik manis maupun pahit, dari 5 tahun yang kuhabiskan di sana bersamanya. Aku memutuskan untuk merombak total interior rumah, mengubah setiap detail agar tidak ada lagi jejak Ardi di dalamnya. Warna dinding diganti dari krem lembut menjadi abu-abu terang yang modern, furnitur diganti dengan gaya minimalis yang lebih mencerminkan diriku, dan taman yang dulu dibiarkan Ardi tak terurus kini dirapikan menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Aku ingin rumah ini benar-benar menjadi awal yang baru, bukan sekadar tempat kembali ke masa lalu. Bu Sinta terus mengurus proses penagihan uang tunai sebesar 2.700.000.000 rupiah dari Ardi. Namun, seperti yang sudah kuduga, Ardi tidak punya uang. Dia berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, Maura. Bahkan menjual beberapa aset kecil yang ia sembunyikan, seperti motor lama dan beberapa perhiasan sisa. Tapi tidak ada yang mau membantu sepenuhnya. Reputasinya sudah hancur lebur di mata rekan bisnis dan bahkan sebagian kecil keluarganya sendiri. Lapor Bu Sinta suatu hari melalui telepon. Kita akan melakukan penyitaan aset lebih lanjut jika ia tetap tidak bisa memenuhi kewajiban ini. Mungkin dari properti lain yang tersembunyi atau aset milik Ibu Sita jika terbukti ada aliran dana ke sana. Aku membiarkan Bu Sinta mengurus semuanya dengan tenang. Fokusku kini adalah diriku sendiri, memulihkan diri, dan membangun kembali masa depanku. Aku kembali bekerja dengan semangat baru, lebih profesional, lebih tajam, dan lebih fokus. Pengalaman pahit ini telah memberiku pelajaran berharga yang tak ternilai. Jangan pernah lengah, terutama dalam hal finansial dan kepercayaan. Aku mulai mengalokasikan sebagian besar gajiku ke berbagai instrumen investasi yang lebih aman dan terstruktur, memastikan masa depanku lebih terjamin dan tidak mudah digoyahkan oleh pengkhianatan pihak manapun. Aku juga aktif mengikuti seminar-seminar tentang manajemen keuangan pribadi, hukum perlindungan aset, dan bahkan psikologi untuk pemulihan trauma, menambah pengetahuanku agar tidak terulang lagi kejadian serupa. Sesekali,
Kabar tentang Ardi dan Ibu Sita sampai ke telingaku melalui bisik-bisik teman-teman yang simpati atau informasi langsung dari Bu Sinta. Ardi terpaksa pindah dari satu rumah kerabat ke kerabat lain di Surabaya. Hidupnya kini penuh kesulitan. Pekerjaan utamanya sebagai supplier bahan bangunan mandek, karena para kliennya telah kehilangan kepercayaan. Ibu Sita, yang dulu begitu angkuh dan selalu tampil mewah, kini sering terlihat murung, sakit-sakitan, dan jarang keluar rumah. Ia menjadi bahan gunjingan para tetangga dan kerabat. Rina, si pelakor itu, menghilang entah kemana setelah kasusnya mencuat. Ia bahkan tidak pernah muncul lagi di persidangan pidana penipuan yang kini sedang berjalan, dan menjadi buronan atas tuduhan penipuan turut serta. Mereka telah kehilangan segalanya. Harta, status, kehormatan, dan bahkan dukungan keluarga besar yang kini menjauh. Mereka hidup dalam kehancuran total yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak lagi membenci mereka dengan amarah yang membakar. Rasa itu telah berubah menjadi rasa jijik dan iba yang hampa. Mereka telah menjadi peringatan bagiku, sebuah pelajaran pahit yang harus kuingat seumur hidup. Di atas puing-puing kehancuran mereka, aku membangun kembali hidupku, selangkah demi selangkah. Ini bukan lagi tentang balas dendam, tetapi tentang kekuatan, ketahanan, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan yang dalam. Aku tahu perjalananku masih panjang. Proses penyembuhan batin membutuhkan waktu, dan terkadang masih ada bayang-bayang masa lalu yang datang. Tapi aku tidak lagi sendiri. Aku memiliki dukungan penuh dari orang tua yang mencintaiku tanpa syarat, teman-teman sejati yang selalu ada, dan Bu Sinta yang menjadi pelindung hukumku. Aku memiliki rumah yang baru, pekerjaan yang stabil, dan masa depan yang kini kutata sendiri, dengan lebih bijaksana dan penuh perhitungan. Aku telah melewati badai besar, dan kini aku siap untuk mengarungi lautan baru kehidupan, dengan diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan tak akan pernah lagi menjadi korban. Tahun berganti, dan dengan itu, Maura merasa ada perubahan signifikan dalam dirinya, jauh melampaui sekadar pemulihan dari luka. Bekas luka memang ada, tapi kini ia melihatnya bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai simbol ketahanan, sebuah prasasti atas kemampuannya bangkit dari keterpurukan. Rumah yang dulu dipenuhi bayangan Ardi kini benar-benar menjadi kanvas baru kehidupannya. Interior minimalis modern dengan sentuhan warna cerah memberikan nuansa ketenangan, harapan, dan suasana yang lebih pribadi. Taman belakang yang dulu terbengkalai kini rimbun dengan tanaman hias tropis yang segar, lengkap dengan sebuah gazebo kecil yang nyaman, tempat Maura sering menghabiskan waktu luang dengan membaca buku, menyeruput secangkir teh herbal, atau sekadar menikmati semilir angin sore di Surabaya. Pekerjaan Maura di Ban juga semakin cemerlang. Pengalamannya dalam menghadapi kasus hukum yang rumit dan penipuan finansial justru membuatnya lebih dihormati oleh rekan kerja dan atasan. Ia sering diundang menjadi narasumber internal untuk pelatihan manajemen risiko dan perlindungan aset pribadi, berbagi kisah dan pengetahuannya yang berharga. Maura menemukan kepuasan baru dalam pekerjaannya, sebuah kepuasan yang tidak pernah ia rasakan saat masih dalam bayang-bayang Ardi, terbebani oleh segala kebohongannya. Ia tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, melindungi dirinya dan orang lain dari predator finansial semacam Ardi. Hubungan dengan orang tuanya semakin erat. Maura sering mengunjungi mereka di rumah lama di pinggir Surabaya, membawa oleh-oleh dan menghabiskan akhir pekan bersama, memasak hidangan favorit keluarga, dan bercerita tentang hari-hari yang ia lalui. Mereka adalah jangkar yang paling kuat dalam hidup Maura, sumber cinta tulus yang tak pernah menuntut balasan, selalu ada untuknya. Sementara itu, kabar mengenai Ardi dan Ibu Sita semakin suram, berhembus melalui bisik-bisik dan laporan sesekali dari Bu Sinta. Bu Sinta melaporkan bahwa Ardi kesulitan melunasi ganti rugi 2.700.000.000 rupiah yang ditetapkan pengadilan. Beberapa aset kecil yang ia miliki, seperti sebidang tanah kosong di pelosok dan sebuah motor klasik, sudah disita dan dilelang. Namun jumlahnya jauh dari cukup untuk menutupi utangnya. Ia kini terlilit utang di mana-mana. Para kreditur mulai mengejarnya tanpa henti. Bisnisnya benar-benar kolaps, dan ia menjadi paria di lingkungan pengusaha Surabaya. Tidak ada yang mau lagi berurusan dengannya. Ibu Sita, setelah putusan dan semua drama yang terjadi, dilaporkan jatuh sakit parah, menderita komplikasi penyakit kronis, dan membutuhkan perawatan medis yang mahal, yang tentu saja tidak mampu mereka bayar.
Hidup mereka kini bergantung pada belas kasihan kerabat jauh yang juga mulai enggan membantu. Rina Lestari, si pelakor, masih menjadi buronan. Ia tidak pernah kembali ke Surabaya setelah kasusnya terungkap. Tersiar kabar bahwa ia mencoba mencari perlindungan dan pekerjaan di kota lain. Namun hidupnya juga tidak tenang karena laporan polisi atas dirinya tidak pernah dicabut. Ia menjadi contoh nyata dari sebuah ambisi gelap yang berujung pada kehancuran total, kehilangan segalanya demi kesenangan sesaat. Mendengar semua itu, Maura tidak lagi merasakan amarah yang membakar seperti dulu. Hanya ada rasa dingin, sedikit iba, namun juga sebuah realisasi mendalam. Mereka telah menerima balasan setimpal atas perbuatan mereka, dan itu jauh lebih berat dari yang bisa Maura bayangkan. Hidup mereka yang dulu penuh kepura-puraan, kemewahan, dan kebohongan kini hancur lebur. Sementara Maura, dari puing-puing pengkhianatan, berhasil membangun kembali dirinya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Suatu sore yang tenang, saat Maura duduk di gazebo tamannya, menyeruput teh hangat sambil membaca buku novel fiksi favoritnya, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi berita lokal. Judulnya membuat Maura berhenti membaca. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Mantan pengusaha properti Surabaya, Ardi Wijaya, dilaporkan bangkrut total dan terlilit utang besar. Keluarga terpecah belah. Di bawahnya ada foto buram Ardi yang tampak sangat kurus, renta, dan tidak terurus, jauh dari citra gagahnya dulu. Artikel itu juga menyebutkan kondisi ibunya yang sakit keras tanpa biaya, dan keberadaan Rina Lestari yang masih dalam pencarian pihak berwajib. Sebuah akhir yang tragis bagi mereka. Maura menatap foto itu lama, menatap nama yang pernah mengisi seluruh dunianya. Tidak ada kepuasan yang membara, tidak ada dendam yang menguasai. Hanya ada ketenangan. Sebuah ketenangan yang ia raih setelah melewati badai terhebat dalam hidupnya. Ia menutup buku novelnya, menyimpan ponselnya di samping, dan memandang ke arah langit senja di Surabaya. Masa lalu itu, biarlah tetap di belakang, menjadi pelajaran berharga yang mengukir dirinya. Kini, ia siap melangkah maju, membuka lembaran baru, menuju masa depan yang cerah, dibangun atas keteguhan hati dan pembelajaran berharga, dengan penuh syukur atas kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. 6 bulan berlalu sejak putusan pengadilan yang mengakhiri saga pahit dalam hidup Maura. Kini, kehidupannya di Surabaya telah sepenuhnya tertata, seperti sebuah lukisan yang baru selesai dikerjakan, penuh warna dan harapan. Rutinitasnya sebagai area manajer di bank kembali normal, bahkan terasa lebih memuaskan. Ia menemukan bahwa pengalamannya menghadapi kasus hukum yang rumit justru memberinya perspektif baru, dan membuatnya lebih dihargai oleh rekan kerja serta atasan. Maura kini aktif dalam berbagai kegiatan sosial, bergabung dengan komunitas lari pagi di sepanjang pantai Surabaya, dan kembali menekuni hobinya melukis abstrak di studio kecil di rumahnya yang direnovasi, sebuah kegiatan yang dulu sempat terbengkalai. Trauma masa lalu memang tidak sepenuhnya hilang, namun Maura belajar hidup berdampingan dengannya, mengubahnya menjadi kekuatan pendorong untuk terus maju. Suatu sore yang tenang, saat Maura baru saja selesai melukis abstrak, puas dengan sapuan kuasnya, ponselnya berdering. Nama Bu Sinta muncul di layar, diiringi senyum tipis di wajah Maura. "Maura, ada kabar baik." Suara Bu Sinta terdengar ceria dan penuh semangat. "Rina Lestari sudah tertangkap di Jakarta. Dia akan segera diadili terkait laporan penipuanmu. Pihak kepolisian berhasil melacak keberadaannya dari jejak transaksi kecil yang ia lakukan. Dan, tim kami juga berhasil menemukan beberapa aset lain atas nama Ardi yang selama ini disembunyikan, berupa deposito berjangka dan tanah di luar Surabaya. Kita akan segera mengajukan permohonan eksekusi untuk menutupi sisa ganti rugi yang belum terpenuhi." Maura tersenyum tipis, sebuah senyum lega yang tulus. "Baguslah, Bu. Saya serahkan semuanya pada Ibu. Biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya." Ia tidak lagi merasakan luapan emosi seperti amarah atau dendam saat mendengar kabar tentang mereka. Hanya ada rasa lega yang dingin, bahwa keadilan akan terus berjalan dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. "Ngomong-ngomong, Maura," Bu Sinta melanjutkan, nadanya berubah sedikit lebih formal dan penuh misteri. "Saya akan mengadakan acara syukuran kecil di kantor lusa malam. Hanya untuk tim,
beberapa klien yang sukses, dan kolega dekat. Saya ingin sekali kamu datang. Ada sesuatu yang ingin saya kenalkan padamu secara langsung. Maura sedikit terkejut. Bu Sinta jarang sekali mengadakan acara semacam ini, apalagi mengundangnya secara khusus dengan nada yang begitu antusias. Syukuran apa, Bu? Kedengarannya penting. Syukuran atas keberhasilan kita yang luar biasa, Maura. Dan juga, saya ingin memperkenalkan kamu secara resmi kepada salah satu rekan bisnis saya, yang mungkin bisa menjadi mitra potensial di masa depan, atau bahkan lebih. Dia sangat terkesan dengan ketangguhanmu selama kasus ini, Maura. Saya rasa kalian akan cocok. Ada nada lain dalam suara Bu Sinta yang membuat Maura sedikit curiga, namun kali ini bukan kecurigaan negatif. Maura memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, hanya akan datang dan melihat apa yang terjadi. Baik, Bu. Saya akan datang. Terima kasih banyak atas undangannya. Lusa malam, Maura tiba di kantor Bu Sinta yang telah bertransformasi menjadi area pesta yang sederhana namun elegan. Ruangan dipenuhi aroma bunga segar dan alunan musik jazz yang menenangkan, menciptakan suasana hangat. Maura menyapa beberapa staf dan rekan-rekan Bu Sinta yang ia kenal, bertukar cerita ringan. Beberapa menit kemudian, Bu Sinta menghampirinya, membawa seorang pria berpostur tinggi dan berwajah ramah. Maura, ini Pak Adnan. Bu Sinta memperkenalkan dengan senyum lebar yang penuh arti. Pak Adnan, ini Maura Sanjaya, klien yang paling tangguh sekaligus teman baik saya yang sudah sering saya ceritakan. Dia adalah wanita luar biasa. Pak Adnan tersenyum ramah, matanya memancarkan kecerdasan dan kehangatan yang tulus. Ia adalah pria berkulit sawo matang, rambut hitam disisir rapi, dengan sorot mata cerdas dan hangat. Usianya mungkin sedikit di atas Maura, sekitar awal 40-an. Ia mengenakan kemeja batik modern dengan corak khas Surabaya yang serasi dengan suasana acara. Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda, Ibu Maura. Sapa Pak Adnan, suaranya tenang, berwibawa, dan sedikit serak namun menyenangkan. Saya sudah banyak mendengar cerita inspiratif tentang Anda dari Bu Sinta. Saya sangat salut dengan keteguhan dan kekuatan Anda menghadapi badai sebesar itu. Jarang sekali saya menemukan orang yang sekuat Anda. Maura sedikit tersipu, namun membalas senyumnya dengan tulus. Terima kasih banyak, Pak Adnan. Anda terlalu berlebihan dalam memuji saya. Tidak sama sekali, Maura. Timpal Pak Adnan dengan senyum tipis. Ketangguhan dan integritas seperti Anda tidak banyak dimiliki orang saat ini. Saya seorang pengusaha di bidang teknologi, dan saya selalu mencari orang-orang yang berintegritas tinggi dan memiliki semangat pantang menyerah seperti Anda. Mungkin ada peluang kita bisa berkolaborasi. Percakapan mengalir lancar. Pak Adnan tidak bertanya tentang detail kasusnya yang kelam, melainkan lebih tertarik pada pandangan Maura tentang resiliensi, bagaimana ia membangun kembali hidupnya, dan visinya tentang masa depan finansial. Ia juga berbagi sedikit tentang perusahaannya, sebuah startup teknologi yang bergerak di bidang fintech dan cybersecurity, sebuah bidang yang sangat menarik minat Maura sebagai bankir. Ada kecocokan dalam visi dan misi, sebuah koneksi yang terasa berbeda dari sebelumnya. Ini bukan percakapan tentang materi atau status, melainkan tentang nilai-nilai, tujuan hidup, dan potensi yang bisa dibangun bersama. Sepanjang malam, Maura menemukan dirinya nyaman berbicara dengan Pak Adnan. Mereka berbagi tawa, ide, dan bahkan beberapa pandangan filosofis tentang kehidupan. Ada chemistry yang terasa alami, seolah mereka sudah lama mengenal. Ketika acara usai, Pak Adnan dengan sopan meminta izin untuk bisa menghubunginya lagi. Saya harap kita bisa berdiskusi lebih lanjut, Maura. Mungkin tentang potensi kerja sama bisnis yang sudah saya pikirkan, atau sekadar bertukar pikiran tentang masa depan. Saya ingin mengenal Anda lebih jauh. Maura tersenyum, hatinya terasa ringan. Tentu, Pak Adnan. Senang sekali. Ia pulang ke rumah dengan perasaan yang ringan dan pikiran yang dipenuhi harapan baru. Malam itu, di kamarnya, Maura menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang dulu pucat dan sembab kini memancarkan aura ketenangan, keyakinan, dan sebuah kebahagiaan yang tulus. Ia telah melewati neraka, dan kini ia berdiri tegak, siap untuk babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang tidak lagi tentang membalas dendam,
melainkan tentang membangun kebahagiaan sejati, menemukan tujuan baru, dan mungkin sebuah cinta yang tulus. Badai telah berlalu, dan di ufuk timur, Maura bisa melihat matahari terbit yang baru, bersinar terang di atas kota Surabaya. Setelah acara syukuran di kantor Bu Sinta, komunikasi Maura dan Pak Adnan berjalan semakin intens dan natural. Mereka mulai sering bertukar pesan, membahas berbagai hal mulai dari tren fintech terbaru yang sedang menggeliat, tantangan dalam dunia cyber security yang dinamis, hingga buku-buku non-fiksi yang sedang mereka baca. Pak Adnan memiliki pemikiran yang cerdas dan visi yang luas tentang masa depan teknologi, sesuatu yang sangat Maura hargai dan kagumi. Ia bukan tipe pria yang membicarakan harta atau status sebagai tolok ukur kesuksesan, melainkan lebih fokus pada ide, inovasi, dan nilai-nilai hidup yang mendalam. Beberapa kali, Pak Adnan sengaja datang langsung ke Surabaya dengan dalih urusan bisnis, hanya untuk bisa bertemu Maura secara langsung. Mereka makan siang bersama di restoran lokal favorit Maura yang menyajikan hidangan laut segar di dekat pantai, atau sekadar minum kopi di kafe pinggir kota sambil menikmati suasana sore. Percakapan mereka selalu ringan namun mendalam, penuh tawa, dan berbagi wawasan baru. Pak Adnan selalu menunjukkan sikap hormat dan perhatian yang tulus, tanpa pernah menyinggung masa lalu Maura secara langsung, kecuali dengan pujian atas ketangguhan dan keberaniannya. Ia seolah memahami batasan-batasan Maura tanpa perlu diucapkan. Suatu sore di akhir pekan, Pak Adnan mengajak Maura untuk mengunjungi salah satu coworking space miliknya di kota terdekat, Pekalongan, yang berjarak sekitar 30 menit perjalanan dari Surabaya. Tempat itu adalah inkubator bagi startup teknologi yang ambisius, sebuah lingkungan yang penuh energi, kreativitas, dan kolaborasi. Maura sangat terkesan melihat bagaimana Pak Adnan berinteraksi dengan timnya. Ia memberikan arahan dengan jelas namun tetap memberikan ruang bagi inovasi dan ide-ide baru dari karyawannya. Atmosfer di sana terasa positif dan inspiratif. Saya ingin menciptakan ekosistem di mana ide-ide brilian bisa berkembang dan menciptakan dampak nyata, kata Pak Adnan, menatap Maura dengan senyum tulus yang memancarkan optimisme. Dan saya percaya, potensi teknologi bisa sangat membantu masyarakat, terutama di daerah seperti Surabaya dan Pekalongan ini, untuk meningkatkan perekonomian lokal. Maura mengangguk, merasa semakin kagum dengan visi pria di hadapannya ini. Itu visi yang luar biasa, Pak Adnan. Tidak banyak pengusaha yang punya pemikiran jauh ke depan dan peduli terhadap dampak sosial seperti Anda. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang bermakna, Maura, jawabnya rendah hati. Ia terdiam sejenak, mengalihkan pandangannya dari ruangan ke arah Maura, menatap lekat-lekat. Maura, saya tahu Anda baru saja melewati masa yang sangat sulit dan panjang. Tapi saya harus jujur, saya sangat menikmati setiap waktu yang kuhabiskan bersama Anda. Ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat saya merasa nyaman, namun sekaligus tertantang untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Hati Maura berdesir, sebuah sensasi hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengucapkan hal semacam itu kepadanya setelah Ardi, yang ucapannya selalu penuh kepalsuan dan manipulasi. Ia merasa sedikit canggung, namun juga ada kehangatan dan ketulusan yang menjalar di dadanya, sebuah perasaan yang jujur dan menyegarkan. Anda wanita yang luar biasa tangguh, Maura, lanjut Pak Adnan, suaranya melembut, penuh penghargaan. Saya tidak tahu apakah ini terlalu cepat, mengingat situasi Anda. Tapi saya harus mengungkapkan ini. Saya ingin mencoba. Saya ingin mengenal Anda lebih jauh, bukan hanya sebagai teman atau rekan bisnis. Saya ingin mengenal Maura Sanjaya yang sesungguhnya, Maura yang dibalik semua topeng dan pertahanan itu. Maura menatap Pak Adnan. Matanya memancarkan ketulusan dan harapan yang murni. Ia melihat kejujuran di sana, sesuatu yang sangat ia rindukan setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan. Maura memang belum sepenuhnya pulih dari luka lama, dari trauma pengkhianatan yang dalam, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Benih harapan itu sudah tertanam, dan kini mulai tumbuh perlahan, menyelinap di antara sisa-sisa kehampaan. Pak Adnan, kata Maura, tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini lebih tulus. Saya juga merasa nyaman dan senang menghabiskan waktu bersama Anda. Saya tidak tahu apakah ini terlalu cepat, tapi saya bersedia mencoba. Kita bisa mulai dari berteman lebih dekat, dan melihat kemana arahnya.
Senyum Pak Adnan melebar. Matanya berbinar penuh kelegaan dan kebahagiaan. Terima kasih, Maura. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya menghargai keberanian Anda untuk membuka diri. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan diskusi ringan dan tawa renyah, melupakan sejenak beban dunia. Maura merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Ini adalah awal yang baru, bukan pengganti dari apa yang hilang, melainkan sebuah babak baru yang ia bangun sendiri, dengan hati-hati dan penuh kesadaran. Ia tidak mencari pelarian dari masalahnya, melainkan sebuah kesempatan untuk kembali percaya pada kebaikan manusia, untuk kembali membuka hati pada kemungkinan kebahagiaan yang tulus dan sejati. Di bawah langit Surabaya yang mulai merona senja, benih harapan itu terus tumbuh, perlahan namun pasti, menjanjikan mekarnya bunga-bunga baru di masa depan.